Cahaya ungu redup memenuhi udara. Yan Cheng dan yang lainnya menatap pemandangan itu dengan takjub, jelas tidak menyangka pemandangan seperti itu akan terjadi ketika cahaya ungu itu menghilang. Oleh karena itu, pada saat ini, suasana di lapangan menjadi agak canggung. Namun, Du Fei tidak merasakan apa-apa saat ini. Ia memegang pinggang ramping Xiao Ai dengan kedua tangannya. Mungkin karena terlalu banyak orang yang menatapnya, Du Fei bisa dengan jelas merasakan tubuh Xiao Ai memanas. Panas ini juga membuat napas Du Fei semakin berat. Meskipun ia telah menyaksikan gadis kecil ini tumbuh dewasa, pria normal manapun tidak akan bisa tetap tenang dalam situasi seperti itu. Hei, kamu sudah bangun. Setelah terbatuk sedikit, Du Fei berbicara pelan. Guru, biarkan aku pergi. Xiao Ai sepertinya menyadari perubahan pada Du Fei, dan rona merah muncul di wajahnya. Kemudian, ia menundukkan kepala dan berbicara dengan suara seperti nyamuk. Melihat ekspresi malu Xiao Ai yang jarang terlihat, Du Fei tersenyum dan tidak melakukan apa-apa lagi. Ia malah menggunakan tangan kanannya untuk menopang tubuh Xiao Ai agar tetap tegak, dengan senyum tipis di wajahnya. Ada apa bagaimana perasaanmu setelah menyempurnakan seni bela diri Yuan dan Du Fei tersenyum dan mengusap kepala kecil Xiao Ai. Apakah aku berhasil menyempurnakannya? Xiao Ai tampak bingung mendengarnya. Lalu ia menyipitkan mata dan merasakannya sejenak sebelum menggelengkan kepala dan berkata, sepertinya tidak ada yang istimewa darinya. Tidak merasakan apapun adalah perasaan terbaik. Aku pernah menyempurnakan seni bela diri Yuandan. Hal semacam ini mungkin akan terasa perlahan. Du Fei mengangguk setelah mendengar ini. Sambil berbicara, ia meraih tangan Xiao Ai dan kekuatan mentalnya langsung mengalir ke tubuhnya untuk mendeteksinya, tetapi ia tidak menemukan sesuatu yang aneh. Oke, mengerti. Mungkin karena kekuatan mental Du Fei, wajah Xiao Ai semakin memerah. Saat itu, kepala kecilnya hampir terbenam di dadanya. Adik Suai, selamat untuk adik Du Fei. Kamu ingin menciumku, tapi sepertinya waktunya kurang tepat, ya. Tepat ketika Du Fei hendak mengatakan sesuatu, Wang Zong tiba-tiba terbatuk dan berbicara sambil tersenyum. Mendengar ini, Du Fei tersenyum. Setelah melirik orang-orang dengan ekspresi berbeda, ia berkata dengan tenang, semuanya, karena Wudao Yuandan telah disempurnakan oleh Xiao Ai, ayo kita pergi. Kita sudah lama di sini, dan aku tidak tahu apakah benda kuno legendaris itu telah ditemukan. Setelah mendengar kata-kata Du Fei, ekspresi aneh semua orang mereda. Memang, ini bukan saatnya bergosip, juga bukan saatnya untuk iri, cemburu, atau benci. Melihat semua orang mengangguk, Du Fei juga mengangguk sedikit, berbalik untuk melihat altar lagi, dan setelah memastikan tidak ada yang tertinggal, dia melambaikan tangannya dan memimpin semua orang keluar dari Wuzong Ring. Anehnya, sulit untuk masuk bersama Wu Zonghuan, tetapi tidak ada halangan sama sekali saat keluar. Di hutan, cahaya keemasan berkelebat, lalu beberapa sosok muncul dari udara tipis. Setelah mereka muncul, energi sejati dalam tubuh mereka langsung melonjak liar. Namun, setelah menyadari bahwa tidak ada perubahan di sekitar mereka, energi sejati semua orang perlahan menyatu. Sepertinya orang-orang dari Sekte Taichu Junwu sudah kabur. Mereka mungkin takut Xiao Ai akan menyerang mereka setelah dia berhasil menyempurnakan Wudao Yuandan. Melihat hutan yang kini kosong, Du Fei menghela napas lega. Lagi pula, jika mereka melawan Sekte Taichu Junwu secara langsung di tempat seperti ini, bahkan mereka pun tak akan mendapatkan banyak keuntungan. Ya, Yan Cheng dan yang lainnya mengangguk, lalu mata mereka menyapu ke segala arah. Samar-samar, mereka bisa mendengar suara perkelahian dari hutan. Jelas, selain mereka, masih banyak orang yang tinggal di hutan. Ayo kita tinggalkan tempat ini dulu. Kurasa kita sudah punya barang-barang terbaik di sini. Kalau kita tinggal lebih lama lagi dan memancing monster-monster yang merepotkan, kita mungkin tidak akan bisa kabur, kata Du Fei, dan tanpa henti, ia melambaikan tangannya dan bergegas keluar dengan cara yang sama seperti saat ia datang. Xiao Ai dan yang lainnya segera mengikutinya dari belakang. Dalam perjalanan keluar, mereka bertemu dengan beberapa tim yang cukup kuat. Ketika orang-orang ini melihat Du Fei dan kelompoknya pergi, mata mereka berbinar-binar, seolah-olah mereka mengerti sesuatu. Namun, karena barisan kelompok Du Fei, tidak ada yang berani menyerang mereka saat ini. Oleh karena itu, meskipun lari cepat ini menarik perhatian banyak orang, mereka tidak menemui banyak rintangan. Oleh karena itu, setelah menempuh perjalanan dengan kecepatan tinggi selama sekitar setengah jam, Du Fei dan yang lainnya kembali ke pintu perunggu tempat mereka memasuki tempat ini sebelumnya. Du Fei melangkah masuk ke pintu perunggu dan menutupnya dengan santai. Ia tak lagi peduli dengan apa yang terjadi di belakangnya,
melainkan menyapukan pandangannya ke segala arah. Pada saat ini, saat pandangan mereka saling bertemu, semua orang tersenyum pahit. Jelas sekali semua yang mereka lihat saat ini berantakan. Rupanya, seseorang telah menyapu bersih tempat-tempat itu. Sepertinya banyak hal telah terjadi selama mereka berada di hutan. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Mata semua orang tertuju pada Du Fei. Bagaimana menurutmu kali ini? Kata Du Fei sambil tersenyum. Mendengar ini, semua orang menggelengkan kepala. Jelas, tanpa banyak informasi, sulit untuk membuat analisis apapun. Karena tidak ada yang punya ide, ayo kita masuk lebih dalam. Kalau tidak salah, harta karun yang sebenarnya seharusnya ada jauh di dalam aula ini. Du Fei merenung sejenak sebelum berbicara perlahan. Meskipun metodenya tidak terlalu unik, itu adalah pilihan terakhir. Mendengar kata-kata Du Fei, semua orang mengangguk sedikit, menunjukkan bahwa mereka tidak keberatan. Melihat ini, Du Fei merenung sejenak, dan setelah mengidentifikasi arahnya, dia melambaikan tangannya dan memimpin sekelompok orang untuk bergegas ke kedalaman aula. Semakin kami masuk ke dalam, kami melihat semua yang ada di sekitar kami berantakan. Entah itu lorong atau loteng, semuanya telah dibersihkan dan jelas tak ada yang tersisa. Du Fei tidak berminat untuk memperhatikan adegan ini dengan saksama, tetapi melambaikan tangannya, dan kelompok itu mempercepat lajunya sedikit. Setelah lebih dari setengah jam perjalanan yang terburu-buru, Du Fei dan kelompoknya akhirnya berhasil menyusul kelompok utama. Beberapa bangunan yang relatif utuh mulai terlihat di sekitar mereka, dan orang-orang keluar masuk bangunan-bangunan ini, mencari sesuatu. Selain orang-orang yang sedang mencari, sebagian besar tim sedang menuju ke arah yang sama saat ini. Pemandangan ini cukup aneh. Bagaimana kalau kita lihat juga? Setelah melihat pemandangan ini, Du Fei dan yang lainnya saling berpandangan, hati mereka sedikit tergerak, lalu mereka mengikuti di belakang tim-tim ini. Lagi pula, Du Fei dan yang lainnya juga sedang tidak punya tujuan saat ini, dan karena sekarang orang-orang ini sudah punya tujuan, tidak masalah untuk mengikuti dan melihat. Kelihatannya seperti pil. Setelah mengikuti tim lebih dalam beberapa saat, Du Fei tiba-tiba sedikit mengernyit. Kemudian, sebuah ide muncul di benaknya dan ia berkata pelan, lagi pula, ini bukan pil biasa. Kalau tidak salah, pil-pil di sini pasti luar biasa. Aku khawatir tempat yang akan kita tuju selanjutnya adalah aula pil. Dan hall. Mendengar ini, semua orang di kelompok itu terinspirasi. Semua orang tahu betapa banyak manfaat pil. Terlebih lagi, jika pil-pil ini ditinggalkan oleh orang-orang kuat di zaman kuno, khasiatnya pasti akan lebih menakjubkan. Ayo pergi dan lihat ramuan dari zaman kuno ini. Melihat wajah-wajah penuh minat semua orang, Du Fei tersenyum, lalu melambaikan tangannya, segera menambah kecepatan, langsung melampaui tim-tim di depan dan melesat maju dengan cepat. Xiao Ai dan yang lainnya juga langsung menambah kecepatan setelah melihat ini. Jelas, kata pil sangat menarik bagi mereka. Jalan di depannya juga serumit dan membingungkan seperti labirin. Untungnya, sebagai seorang alkemis, Du Fei sangat peka dan akrab dengan ramuan. Jadi, setelah menghabiskan lebih dari 10 menit, ia akhirnya tiba di ujung lapangan. Kemudian, ia mendarat di tanah dan menatap istana yang muncul di hadapannya. Saat itu, ia tak bisa menahan napas lega. Istana alkimia. Setelah memandangi gedung-gedung tinggi di Gunung Songshan selama beberapa saat, Du Fei menurunkan pandangannya dan segera merasakan bahwa pintu istana dan telah lama diketuk, dan ada banyak orang di dalamnya yang mencari dengan panik. Ayo masuk dan lihat. Melihat pemandangan ini, Du Fei menghela napas lega. Meskipun ia tidak yakin apa yang bisa ia temukan di bawah pencarian gila-gilaan orang-orang ini, ia harus melihatnya. Setelah melangkah ke aula, Du Fei melirik sekilas ke lantai pertama dan menyadari bahwa tidak akan ada apa-apa di lantai pertama. Ia melambaikan tangannya dan memimpin semua orang untuk menemukan tangga menuju lantai atas dan langsung menuju ke lantai 2. Namun, saat mereka memasuki lantai 2, Zheng Xuan tiba-tiba mengerutkan kening dan berbisik, semuanya, hati-hati. Udara di lantai ini sepertinya beracun. Lagi pula, racun ini sangat istimewa. Jika kalian terinfeksi, sekuat apapun kami akan jatuh ke tanah dan mati seketika. Begitu kata-kata itu diucapkan, ekspresi semua orang dalam kelompok itu langsung berubah. Pantas saja tidak banyak orang yang naik ke lantai ini. Sepertinya orang-orang di bawah sana juga tidak bodoh. Du Fei melihat sekeliling, melirik beberapa orang yang jatuh ke tanah karena keracunan tak jauh dari sana, lalu berbicara dengan ringan. Lalu apa yang harus kita lakukan? Aku khawatir kita pun tidak bisa melewati sini. Yan Cheng sedikit mengernyit. Mendengar ini, Du Fei tak kuasa menahan diri untuk tidak menyentuh hidungnya. Awalnya,
Sebagai seorang alkemis, ia seharusnya tidak kesulitan menghadapi situasi seperti ini. Namun, Du Fei, seorang alkemis, belum pernah memurnikan pil sebelumnya. Oleh karena itu, situasi ini cukup sulit untuk dipecahkan untuk sementara waktu. Saya punya beberapa pil detoksifikasi di sini. Jika ditelan dulu, seharusnya bisa mencegah gas beracun. Namun, meskipun begitu, kita tidak bisa sembarangan menggunakan energi sejati kita. Hal itu akan mempercepat sirkulasi qi dan darah, dan pil-pil ini mungkin akan sia-sia. Setelah Zheng Xuan terdiam sejenak, ia mengeluarkan botol porselen, menuangkan pil-pil dari dalamnya, dan membagikannya kepada semua orang sebelum berbicara. Mendengar ini, Du Fei dan yang lainnya mengangguk. Setelah menelan pil itu, Du Fei melihat sekeliling dan berkata pelan, karena gas beracun, tempat ini seharusnya relatif aman. Tapi semua orang harus berhati-hati dan tidak membuat masalah demi pil itu. Ayo pergi. Setelah mengatakan ini, Du Fei melambaikan tangannya sedikit dan memimpin yang lain untuk perlahan-lahan mencari di lantai 2. Namun, yang mengejutkan Du Fei, meskipun lantai 2 tidak mengalami banyak kerusakan, barang-barang yang sebenarnya bagus pada dasarnya telah dijarah. Setelah berkeliling di lantai 2, orang-orang hanya menemukan beberapa pil yang pada dasarnya tidak berharga. Sepertinya kita masih selangkah lebih lambat. Kalau begitu, kalau kita ingin mendapatkan sesuatu, kita harus melihat apa yang ada di lantai 3. Setelah menaiki tangga menuju lantai 3, Du Fei menggelengkan kepala dan berkata. Namun, karena kelompok ini telah mencapai titik ini, tidak ada alasan untuk menyerah. Satu-satunya pilihan sekarang adalah terus memasuki level ketiga dan mencoba peruntungan. Lantai 3 aula alkimia ini jauh lebih kecil daripada lantai pertama dan kedua. Namun, terdapat beberapa ruang alkimia di sekitarnya, dan dekorasi serta skalanya tak tertandingi oleh 2 lantai di bawahnya. Akan tetapi, saat kelompok itu melangkah ke lantai 3, pupil mata mereka tak dapat menahan diri untuk mengecil. Sebab, pada lapisan ketiga ini, kabut hijau melayang di mana-mana, dan kabut ini jelas merupakan gas beracun. Lapisan ketiga gas beracun ini akan menggerogoti energi sejati. Semuanya, tolong sebarkan energi sejati kalian. Saudara Du Fei dan aku akan bertindak bersama dan menggunakan kekuatan mental kami untuk melindungi semua orang. Ekspresi Zheng Xuan sedikit berubah ketika melihat gas beracun itu. Mendengar ini, wajah semua orang berubah dan mereka segera melepaskan energi sejati mereka. Kemudian, Du Fei dan Zheng Xuan melepaskan kekuatan spiritual mereka, membungkus semua orang di dalamnya. Setelah melakukan semua ini, semua orang merasa lega. Saat itu, mata semua orang mulai mengamati lantai 3. Perbedaannya dengan lantai 2 adalah terdapat banyak sosok yang berjalan perlahan di lantai 3 ini. Namun, orang-orang ini sama seperti pihak Du Fei. Mereka telah menyebarkan energi sejati mereka satu persatu dan dijaga oleh rekan-rekan yang memiliki kekuatan spiritual. Mereka dengan cermat mencari di ruang-ruang alkimia di sekitarnya. Dan karena pencarian hanya dapat dilakukan sangat lambat, hampir setengah dari ruang alkimia di lantai 3 belum dibuka. Adegan ini justru membuat Du Fei dan yang lainnya tampak sedikit senang. Jika setengah dari ruang alkimia belum dibuka, itu berarti kelompok itu mungkin masih memiliki sedikit peluang. Aku penasaran ramuan berharga apa saja yang ada di lantai 3 ini. Kalau aku menemukan ramuan ajaib legendaris dari zaman kuno itu, kurasa kalau satu saja muncul, orang-orang pasti akan sedikit heboh. Wang Zong tersenyum tipis setelah mengamati sekeliling. Memang benar ramuan di sini berasal dari zaman kuno, tapi cukup sulit menemukan ramuan yang mampu melawan langit. Du Fei tersenyum, lalu melambaikan tangannya dan membawa semua orang ke ruang pil yang belum pernah dikunjungi siapapun. Ruang alkimia ini tidak kecil. Karena belum pernah ada orang di sana sebelumnya, ruangan itu tampak cukup rapi saat ini. Setelah mencari dengan saksama beberapa saat, kelompok itu menemukan gulungan resep alkimia kuno. Namun, Du Fei tidak memperhatikannya dengan saksama dan hanya menyimpannya begitu saja. Selain formula pil, ada beberapa botol obat yang belum dibuka di rak-rak ruang alkimia. Namun, barang-barang seperti ini mungkin bukan pil yang sangat berharga, jadi Du Fei terlalu malas untuk mempelajarinya satu persatu. Sebagai gantinya, ia melambaikan tangannya dengan santai dan memberi isyarat kepada yang lain untuk mengumpulkan semua pil. Setelah mengumpulkan semua pil ini, Du Fei dan kelompoknya berkeliling ke ruang-ruang alkimia lainnya. Meskipun tidak ada kejutan besar, mereka berhasil mengumpulkan beberapa botol obat yang serupa. Mengenai isinya, sekarang bukan saatnya untuk mempelajarinya. Selama mereka tahu bahwa perjalanan ini bermanfaat, itu sudah cukup.
Mereka berjalan dan berhenti di sepanjang jalan, dan karena Du Fei dan kelompoknya berjumlah besar dan penjarahan mereka menentukan, mereka dengan cepat tiba di bagian terdalam dari tingkat ketiga. Di titik terdalam lantai 3, memang terdapat sebuah ruang alkimia. Terlebih lagi, aura yang terpancar dari ruangan ini semakin kuno. Dan, yang paling mencolok, ruangan ini benar-benar berbeda dari yang lain. Di pintu, rune kuno samar membentuk penghalang. Di atas penghalang ini, terpancar energi samar yang mustahil diabaikan. Setelah memandangi ruang alkimia unik ini sejenak, Du Fei melirik sekeliling dan melihat jejak kaki yang berantakan di tanah. Ia menyadari bahwa bukan tidak ada yang pernah menemukan tempat ini sebelumnya. Melainkan karena hanya sedikit orang di sini yang berani menghancurkan pintu dengan sekuat tenaga, jadi tempat ini diserahkan kepada mereka. Yang lain juga menyadari hal ini saat itu, dan secerca antusiasme terpancar di mata mereka. Ruang alkimia ini begitu istimewa, mungkinkah hal-hal terbaik di aula alkimia ini ada di dalamnya? Setelah menatap ruang alkimia sejenak, Du Fei perlahan mengembuskan napas dan berkata dengan suara berat, "Saudari muda Zheng Xuan, kau bertanggung jawab untuk melindungi yang lain. Aku akan membuka pintunya." Bagus. Mendengar ini, Zheng Xuan mengangguk. Jelas, ini adalah waktu terbaik untuk melakukan ini. Merasakan kekuatan mental Zheng Xuan telah menyelimuti yang lain, Du Fei tanpa ragu melambaikan tangannya. Tiba-tiba, sebuah telapak tangan yang dibentuk oleh kekuatan mental menghantam pintu. Ledakan. Setelah menahan serangan penuh Du Fei, gerbang kuno itu tidak runtuh. Sebaliknya, serangan telapak tangan itu seperti jatuh di cermin, dan langsung terpantul dan mendarat di tubuh Du Fei, menyebabkan tubuhnya terpental. Ia mundur beberapa langkah sebelum akhirnya berhenti. Ini adalah batasan yang dirancang khusus untuk melindungi kekuatan mental. Jika kau menggunakan ki sejati, batasan ini akan hancur dalam sekejap. Namun, jika kau menggunakan kekuatan mental, sekuat apapun kekuatan mentalnya, itu akan sepenuhnya pulih. Namun, di tempat ini, tidak ada yang berani menggunakan ki sejati secara sembarangan, jadi belum ada yang membuka benda ini sampai sekarang. Zheng Xuan menatap pemandangan itu sejenak sebelum tiba-tiba berbicara. Mendengar ini, Du Fei sedikit mengernyit. Jelas ini pertama kalinya ia menghadapi hal yang merepotkan seperti itu. Namun, setelah berpikir sejenak, ia mendengus dingin dan berkata, "Jika kekuatan mental saja tidak efektif, aku rasa hal-hal lain juga tidak akan efektif." Begitu selesai berbicara, Du Fei melambaikan tangannya, dan kekuatan Piltra TS langsung menyebar. Dalam sekejap, pintu di depannya membeku. Kemudian Du Fei mendengus lagi, dan tiba-tiba terdengar suara gemuruh dari antara alisnya, dan langsung menghantam pintu yang membeku itu. Retakan. Kali ini, serangan Du Fei tidak terpantul kembali, tetapi retakan mulai muncul di gerbang beku, dan akhirnya runtuh menjadi bubuk. Ledakan. Namun, saat pintunya rusak, di ruang alkimia, aliran dan ki yang telah terblokir entah berapa tahun tiba-tiba meletus seperti gunung berapi. Di bawah gemuruh dan ki ini, bahkan gas beracun pun hampir seketika tersapu. Brengsek. Melihat pemandangan ini, Du Fei sedikit tertegun, lalu ia tak kuasa menahan diri untuk mengumpat. Dengan keributan seperti ini, dan gas beracun telah tersapu bersih, orang kuat lain pasti bodoh jika tidak datang. Ayo pergi. Cepat masuk. Saat ini, Du Fei tidak mempertimbangkan apakah ada kungfu berbahaya di sini, melainkan melambaikan tangannya dan bergegas masuk. Cahaya di ruang alkimia tidak redup, melainkan lembut. Namun, ada energi alkimia yang menyelimuti ruangan, yang agak menghalangi pandangan orang-orang. Namun, situasi ini hanya berlangsung sebentar sebelum Du Fei dan yang lainnya terbiasa. Namun, ketika semua orang dapat melihat dengan jelas ke segala arah, mereka tak kuasa menahan napas. Ruang alkimia ini tidak luas, tetapi terdapat pilar-pilar batu raksasa yang berdiri di mana-mana. Di puncak pilar-pilar batu tersebut, terdapat pil-pil berwarna-warni yang berkilauan dengan cahaya redup, dan juga terdapat energi pil yang kaya yang terpancar dari pil-pil tersebut. Jelas, pil-pil ini bukan benda biasa. Pil-pil ini semuanya kelas 4. Saat itu, Du Fei tidak sempat memikirkan kegunaan atau kegunaan pil-pil ini. Setelah ragu sejenak, ia berteriak dengan tegas, "Serang! Semuanya, serang aku! Aku tidak akan meninggalkan satu pun pil ini." Hampir tepat saat Du Fei membuka mulutnya, orang-orang di belakangnya tiba-tiba bergegas keluar dan langsung menyambar pil-pil itu. Meskipun ada beberapa batasan di permukaan pil-pil ini, di bawah kegilaan Du Fei dan yang lainnya, batasan-batasan ini sama sekali tidak berpengaruh. Sementara Xiao Ai dan yang lainnya berebut meraih pil-pil itu, Du Fei tidak bergerak. Tatapannya menyapu ke segala arah.
Menurutnya, meskipun pil-pil ini berharga, mustahil pil-pil itu mengeluarkan suara seperti tadi. Apa gerangan yang mengeluarkan suara itu? Xiao Ai dan yang lainnya panik mencari eliksir, dan pada dasarnya, semua eliksir di pilar batu, terlepas dari kegunaannya, langsung direnggut. Suasana heboh langsung mencapai puncaknya. Lagi pula, eliksir kelas 4 sangat langka, dan pencarian panik seperti itu tidak selalu membuahkan hasil. Xiao Ai dan yang lainnya mencari dengan sangat cepat, tetapi mereka tidak dapat mengosongkan ruang alkimia secepat mungkin. Sekitar semenit kemudian, Du Fei mendengar banyak suara angin kencang di luar ruang alkimia, dan kemudian serangkaian sosok bergegas masuk ke ruang alkimia seperti kilat. Tertawa, setelah orang-orang ini muncul, mereka juga melihat hampir setengah dari eliksir kelas 4 yang tersisa di ruang alkimia. Sebagian besar dari mereka sebelumnya tinggal di lantai 3. Penglihatan mereka pada dasarnya sangat baik, jadi ketika mereka melihat pemandangan ini, hampir semua orang menarik napas, dan sesaat kemudian, darah semua orang terasa mendidih. Orang-orang yang merepotkan. Du Fei juga merasakan gerakan-gerakan ini di belakangnya, tetapi ia tidak banyak bicara. Sebaliknya, tubuhnya mendarat di tengah ruang alkimia. Kemudian, matanya melihat sekeliling dan akhirnya tertuju pada pilar batu yang paling dekat dengannya. Pilar batu ini benar-benar berbeda dari yang lain. Warnanya putih aneh. Namun, tidak ada ramuan di puncak pilar batu ini. Yang ada hanyalah bola cahaya. Di atas bola cahaya itu, terdapat rune yang tak terhitung jumlahnya yang terus-menerus memancarkan kilau samar. Kelihatannya sangat aneh. Apakah ini warisan keterampilan dan... Pada saat ini, mulut Du Fei langsung terasa sedikit kering. Hampir seketika, ia menyadari apa itu, dan hampir seketika menyadari bahwa benda-benda lain di ruang alkimia ini, betapapun berharganya, hanyalah benda-benda itu. Teknik alkimia ini jelas merupakan yang terbaik di ruang alkimia ini, atau bahkan di seluruh aula alkimia. Panggilan. Melihat benda ini, napas Du Fei menjadi sedikit lebih berat. Setelah menarik napas dalam-dalam, ia tidak mengatakan apa-apa lagi, melainkan menggerakkan tubuhnya dan menerkam bola cahaya itu. Ledakan. Namun, tepat saat Du Fei bergerak, beberapa hembusan angin kencang tiba-tiba datang dari belakangnya, dan hembusan angin itu semuanya mengarah ke titik-titik vital Du Fei. Tampaknya mereka yang bergerak itu cukup kejam. Ding ding ding. Serangan semacam ini membuat Du Fei tertegun. Ia tiba-tiba berbalik dan melambaikan tangannya untuk menangkis semua serangan. Desir. Hanya dalam sepersekian detik, beberapa sosok bergegas dari belakang, mendarat tak jauh dari Du Fei. Tatapan mereka dipenuhi keserakahan saat menatap bola cahaya yang membawa warisan teknik dan di pilar batu putih. Jelas, semua orang mengenalinya. Hal ini, setelah dikuasai, bisa dipelajari hampir seketika, menyebabkan kekuatan seseorang melonjak. Dan lonjakan kekuatan seperti ini di tempat seperti gua kuno adalah cara terbaik untuk menyelamatkan nyawa seseorang. Karena itu, siapapun itu, saya rasa tidak ada yang mau melewatkan hal ini. Apa maksud kalian tiba-tiba menyerang? Tatapan Du Fei perlahan bergerak dan langsung tertuju pada orang-orang yang baru saja menyerang. Jelas, orang-orang ini juga berasal dari Sekte Xuan yang sangat kuat, dan pemimpinnya memiliki kekuatan Sekte Bela Diri tingkat menengah tingkat 5, yang cukup kuat. Temanku, meskipun ruang alkimia ini dibuka olehmu, tempat ini awalnya adalah tanah tak bertuan. Karena kau telah mendapatkan begitu banyak manfaat, sebaiknya kau cari jalan keluar dan jangan terlalu bersih saat bekerja. Oke, seorang pria berpakaian hitam yang berdiri di depan menatap Du Fei dan tersenyum tipis. Du Fei tak kuasa menahan tawa mendengarnya. Saat ia berbicara, Xiao Ai dan yang lainnya telah menjarah hampir separuh pil. Meskipun hampir 80% pil di ruang alkimia berada di tangan Du Fei dan yang lainnya, masih ada 20% pil yang berkilauan di atas pilar batu. Oleh karena itu, belum tentu pil-pil itu bisa dijarah seluruhnya. Lalu apa maumu? Du Fei terkekeh dan berbicara dengan setengah tersenyum. Gampang, kau yang membuka tempat ini, masuk lebih dulu, dan mendapatkan sebagian besar keuntungannya. Aku tak akan bicara banyak. Tapi sekarang, serahkan saja benda ini kepada kami. Oke, pria berbaju hitam itu menunjuk bola cahaya warisan teknik alkimia dan berkata sambil tersenyum. Pada saat ini, dia tidak begitu takut dengan kemarahan Du Fei, karena dia tidak mengenali identitas Du Fei, dan ada cukup banyak orang di pihak mereka, jadi meskipun dia mengancamnya, dia tidak akan takut sama sekali. Mendengar ini, Du Fei tak kuasa menahan tawa. Setelah menyipitkan mata dan menatap mereka berdua sejenak, ia tiba-tiba menyeringai dan berkata, entahlah kalian badut-badut, tapi berani sekali kalian mencoba merebut sesuatu dari Sekte Ling Tianku, ya. Sekte Ling Tian.
Tiga kata ini membuat mata pemimpin itu berkedut, tetapi ia masih menggertakkan gigi dan berkata, kalaupun kau dari Sekte Lingtian, memangnya kenapa kurasa kau hanya di alam Sekte Bela Diri tingkat rendah tingkat 5. Kami berempat, dan masing-masing dari kami berada di alam Sekte Bela Diri tingkat menengah tingkat 5. Mendengar ini, kilatan dingin melintas di sudut mata Du Fei. Dia punya lebih banyak orang daripada mereka, jadi apa dia takut padanya? Pada saat itu, Du Fei melambaikan tangannya, dan Xiao Ai dan yang lainnya, yang telah berjuang untuk mendapatkan ramuan itu, melesat dan mendarat di belakangnya. Formasi ini langsung membuat mata pria berpakaian hitam itu berkedut. Ia mengira Du Fei sendirian di sini, tetapi sekarang ia mengerti bahwa kekuatan utama Sekte Lingtian ada di sini. Sekarang, apa kau siap merampok atau kau siap kabur? Du Fei menyeringai tipis sambil menatap pria berbaju hitam yang raut wajahnya berubah. Mendengar ini, raut wajah pria berpakaian hitam itu langsung berubah sangat buruk. Jelas, situasi saat ini membuatnya ingin mundur. Haha, kita ketemu lagi, Kak. Sepertinya kita tidak bisa merebut benda ini hari ini, tapi kita bisa mendapatkannya besok. Pria berbaju hitam itu mengerutkan kening sejenak, lalu berbicara perlahan. Aku akan memberikannya padamu. Tepat saat pria berpakaian hitam itu hendak mundur, Zheng Xuan tiba-tiba berbicara lembut. Apa? Mendengar ini, pria berbaju hitam itu sedikit tertegun. Maksudku, aku memberikan benda ini padamu. Apa kau tidak mengerti? Zheng Xuan masih berkata dengan dingin. Mendengar ini, bukan hanya pria berpakaian hitam itu, tetapi bahkan orang-orang dari Sekte Lingtian sedikit terkejut. Tatapan Du Fei jatuh pada Zheng Xuan. Setelah berpikir sejenak, ia berbalik dan tersenyum, lalu berkata, baiklah, karena Suster Junior Zheng Xuan sudah bicara, maka aku akan memberikan benda ini kepadamu. Haha, kalau begitu, kita akan ingat apa yang terjadi hari ini. Pria berbaju hitam itu sedikit terkejut ketika melihat Ling Tianzong tiba-tiba menunjukkan perilaku seperti itu. Namun, dalam keadaan seperti itu, ia tidak bisa berpikir panjang. Ia hanya tersenyum, lalu pandangannya tertuju pada warisan teknik alkimia itu lagi. Menatap bola cahaya warisan di pilar batu putih dengan saksama, secercah keserakahan terpancar di mata pria berbaju hitam itu. Sesaat kemudian, ia tak lagi ragu, melainkan menginjak tanah dan melesat keluar dalam sekejap. Saat ini, semakin banyak orang kuat yang datang ke ruang alkimia. Jelas, orang ini juga ingin merebut barang-barang paling berharga di ruang alkimia sebelum orang-orang ini. Du Fei menyipitkan mata dan menatap pria berpakaian hitam yang bergegas keluar saat itu. Ada sedikit niat membasmi di matanya. Namun, dia juga sedikit mengerti maksud Zheng Xuan barusan. Bahkan ramuan itu pun memiliki batasan. Dia benar-benar tidak percaya bahwa warisan keterampilan ramuan ini dapat diambil oleh siapapun. Tepat saat Du Fei berpikir, pria berpakaian hitam telah tiba di depan bola cahaya warisan dan meraihnya. Mencicit, mencicit, mencicit. Pria berbaju hitam itu sudah sangat berhati-hati. Saat menyerang, cincin Wuzong di tubuhnya memancarkan cahaya keemasan, dan energi sejatinya jelas terpacu hingga batasnya. Namun meski begitu, saat telapak tangan pria berpakaian hitam hendak mendarat di warisan teknik alkimia, cincin Wuzong yang menyelimuti telapak tangannya adalah yang pertama kali pecah menjadi bubuk. Kemudian, telapak tangannya terlihat hancur berkeping-keping dalam sekejap, dan retakan semacam ini terus menyebar dengan kecepatan yang aneh. Ah! Teriakan melengking keluar dari mulut lelaki berpakaian hitam itu, dan retakan yang terlihat masih menyebar, seolah-olah akan mengenai seluruh tubuhnya dalam sekejap. Retakan. Wajah lelaki berpakaian hitam itu berubah menjadi panik karena kesakitan dan ketakutan, tetapi dia jelas menyadari bahwa dia telah ditipu, dan dia segera mengambil keputusan cepat dan merobek lengannya. Di tengah cipratan darah, pria berbaju hitam itu jatuh ke tanah dalam kondisi yang sangat menyedihkan, memegang lengannya yang patah dengan tangan kirinya, wajahnya memucat. Rekan-rekannya juga berubah drastis saat itu, dan langsung melindunginya di belakang mereka. Menyaksikan semua ini, Du Fei tak kuasa menahan napas, menatap warisan teknik dan yang menggantung diam-diam dengan tatapan agak aneh. Ia tak menyangka ada batasan aneh seperti itu pada benda ini, yang bisa langsung membuat seorang pendekar bela diri tingkat menengah tingkat 5 pingsan. Jika Du Fei menjadi orang pertama yang maju ke depan, nasibnya mungkin tidak akan jauh lebih baik daripada nasib pria berbaju hitam itu. Itu memang kekuatan pemusnahan. Zheng Xuan menatap pemandangan itu, dan suaranya langsung berubah sangat serius. Kekuatan pemusnahan. Du Fei sedikit terkejut. Jelas, dia agak asing dengan istilah ini. Yah, kekuatan pemusnahan adalah salah satu dari 9 hukum antara langit dan bumi.
Sepertinya pendahulu yang mewarisi teknik alkimia ini telah memahami pola spiritual pemusnahan ini, gumam Zheng Xuan sambil mendesah. 9 hukum besar langit dan bumi. Mendengar ini, pupil mata Du Fei sedikit mengecil. Du Fei secara alami tahu bahwa pola roh reinkarnasinya adalah salah satu dari 9 hukum antara langit dan bumi, jadi dia semakin memahami betapa menakutkan dan misteriusnya 9 hukum antara langit dan bumi ini. Bagaimana kau tahu semua ini? Du Fei mengerutkan kening sejenak, lalu menatap Zheng Xuan dan berbicara perlahan. Di antara leluhur puncak Chang dan kami, pernah ada yang memahami kekuatan pemusnahan, jadi saya sedikit memahaminya. Ketika saya melihat warisan ini tadi, saya merasakan beberapa fluktuasi yang hanya bisa dimiliki oleh kekuatan pemusnahan, jadi saya pikir warisan ini tidak mudah didapatkan. Sekarang tampaknya memang begitu. Zheng Xuan merenung. Kekuatan pemusnahan. Du Fei menatap bola cahaya warisan yang berkilauan samar, matanya berkilat dengan warna-warna aneh. Setelah beberapa saat, ia bergumam, jadi apa yang kita lakukan sekarang? Beri aku waktu, biarkan aku memikirkan cara untuk mematahkan kekuatan pemusnahan ini. Setelah Zheng Xuan menjawab, ia perlahan menutup matanya, jelas mulai memikirkan cara untuk mematahkan situasi saat ini. Melihat ini, Du Fei tidak banyak bicara. Ia malah melihat sekeliling dan mendapati pil-pil yang tersisa pada dasarnya telah dijarah. Saat itu, ia hanya bisa mengerucutkan bibir. Dalam situasi ini, jika ia memaksa orang lain untuk menyerahkan pil yang telah mereka peroleh, ia kemungkinan besar akan memicu perlawanan besar-besaran. Jika demikian, hasil akhirnya tidak dapat diprediksi. Oleh karena itu, ia harus menyerahkan 20% pil yang tidak bisa ia peroleh. Meski begitu, hati Du Fei masih berdarah. Itu ramuan kelas 4. Bahkan di Sekte Lingtian, mungkin jumlahnya tidak banyak. Tepat ketika hati Du Fei berdarah, pria berpakaian hitam yang baru saja merobek lengannya sendiri telah kembali tenang. Ia terhuyung berdiri, matanya menatap Du Fei dengan tatapan yang sangat menyeramkan, dan meraung marah, kau tahu ini akan terjadi. Jadi kau sengaja membiarkanku naik dan mengujinya, kan? Du Fei mengerutkan kening mendengar raungan pria berjubah hitam itu, meliriknya sekilas, dan berkata, kalau kau tidak mampu, pergilah dari sini. Jangan mempermalukan dirimu di sini. Nak, kau cari mati. Mendengar ini, rekan-rekan yang berdiri di belakang pria berpakaian hitam itu maju selangkah demi selangkah, dan wajah mereka dipenuhi amarah. Jelas, semua yang baru saja terjadi membuat mereka sedikit kehilangan akal. Mau bertarung aku, Du Fei, selalu siap menemanimu. Du Fei menatap sosok mereka dan berkata sambil tersenyum. Du Fei. Mendengar nama itu, mereka semua terkejut, dan tatapan mereka ke arah Du Fei menjadi sedikit aneh. Rupanya, mereka pernah mendengar nama Du Fei. Yang pertama dalam daftar pertempuran Jiushu, kakak senior kedua puncak Tianlang dari Sekte Lingtian, tidak peduli apapun gelarnya, dia pasti memiliki kekuatan yang membuat mereka tidak berani bertindak gegabah. Haha, bukankah mereka orang-orang dari Sekte Lingtian? Namun, tepat ketika para pria berpakaian hitam itu merasa sedikit malu, tiba-tiba mereka mendengar suara kentut, lalu sesosok tubuh bergegas masuk dari luar ruang alkimia dan mendarat tepat di depan sekelompok pria berpakaian hitam itu. Kemudian, pemimpin kelompok itu mengangkat kepalanya dan menatap bola cahaya warisan di pilar batu putih gelap. Sesaat kemudian, ia menunjukkan senyum puas. Itu sebenarnya warisan dari Skildan, dan dilihat dari penampilannya, levelnya tidak rendah, menarik. Mendengar suara ini, pandangan Du Fei langsung tertuju pada sekelompok orang yang tiba-tiba muncul. Menatap sosok-sosok familiar ini, secercah kesungguhan terpancar di mata Du Fei. Ada 7 orang dalam kelompok ini, dan masing-masing dari mereka memiliki fluktuasi yang sangat mengerikan yang terpancar dari tubuh mereka. Orang yang memimpin kelompok itu secara mengejutkan memiliki kekuatan seorang master bela diri tingkat tinggi tingkat 5. Sekte Jinghong, 7 pahlawan Jinghong. Du Fei langsung mengenali identitas kelompok orang ini, dan matanya sedikit menyipit. Terutama orang yang memimpin kelompok itu, Du Fei merasakan aura yang sangat berbahaya. Dia tidak tahu siapa di antara 7 pahlawan itu. Saat ini, ke-7 pahlawan luar biasa itu berdiri di tengah lapangan dengan ekspresi tenang, dan dengan sedikit geli di mata mereka, mereka semua menatap bola cahaya warisan dengan setengah tersenyum. Namun, meskipun senyum mereka ramah, tak seorang pun berani meremehkan mereka saat ini. Pria berjubah hitam yang kehilangan lengannya menatap ke-7 pahlawan itu sejenak, lalu raut wajahnya tiba-tiba berubah. Ia berteriak dengan suara tercekat, tangan darah Si Kongtu. Tangan darah Si Kongtu. Mendengar nama ini, pupil mata Du Fei tiba-tiba mengecil, lalu secercah kesungguhan terpancar di matanya.
Meskipun ia tidak tahu banyak tentang 7 pahlawan ini, karena orang ini bisa dijuluki tangan berdarah, jelaslah bahwa ia telah membasmi banyak orang. Si tangan darah Si Kongtu adalah yang tertua dari 7 pahlawan Jinghong, dan juga murid inti sekte Jinghong. Dia selalu bertindak gegabah dan kejam, dan merupakan orang yang agak merepotkan. Namun, dia pernah dikalahkan oleh kakak seniormu Luo Tong, dan setelah itu, dia sedikit menahan diri. Namun, konon setelah beberapa tahun berlatih menyendiri, kekuatannya jauh lebih kuat dari sebelumnya. Wang Zong, yang berdiri di belakang Du Fei, mungkin mengerti bahwa Du Fei tidak mengenal orang ini, dan menjelaskan dengan lembut. Mendengar ini, tatapan Du Fei tertuju pada Si Kongtu sejenak. Ia mengenakan jubah panjang berwarna biru kehijauan dan memiliki wajah yang tampan. Bahkan berdiri di sana pun memancarkan keanggunan tertentu. Namun, bekas luka yang dalam terukir di pipinya, bekas luka yang membuat wajahnya tampak menyeramkan, seolah dipenuhi niat membasmi. Yang terpenting, auranya dipenuhi dengan niat membasmi yang tak tersamarkan. Bahkan energi yin yang mendalam dari puncak Tianlang tidak akan memiliki aura pembasmi seperti itu. Hehehe, jadi kamu dari sekte Wuluan. Enyahlah. Si Kongtu melirik pria dengan lengan patah itu dengan acuh tak acuh, lalu berkata pelan. Ketika lelaki berbaju hitam yang tadi murka mendengar Si Kongtu bicara, raut wajahnya pun berubah dan ia pun segera menarik mundur kawan-kawannya. Haha, kau murid inti kedua baru dari puncak Tianlang sekte Lingtian, Du Fei, kan Si Kongtu mengalihkan pandangannya yang acuh tak acuh ke arah Du Fei, dan setelah beberapa saat, ia berkata sambil tersenyum tipis. Ada apa mendengar ini? Du Fei tersenyum dan berkata dengan acuh tak acuh. Hehe, kalau ada apa-apa, ya sudahlah. Aku baru saja dengar Di Feng dari puncak Tianlang dikalahkan olehmu, jadi aku jadi penasaran. Mungkinkah puncak Tianlang telah melahirkan Luo Tong lain setelah melihatnya hari ini? Dia tidak lebih dari ini. Si Kongtu menatap Du Fei dalam-dalam dan memaksakan senyum. Yang tertua dari 7 bakat agung, si tangan berdarah Si Kongtu, memiliki reputasi yang terdengar mengerikan, tetapi sekarang tampaknya dia tidak lebih dari itu. Du Fei tersenyum ketika mendengar ini dan dengan santai membalas kata-kata Si Kongtu. Hehe, hanya itu kalau Luo Tong bilang begitu, mungkin dia punya keberanian. Tapi kalau kamu yang bilang, pasti orang-orang akan merasa tidak senang. Mungkin, aku harus memberimu pelajaran atas nama kakak tertuamu yang entah pergi kemana. Si Kongtu menyipitkan matanya, lalu berkata dengan mata menyipit. Saya khawatir Anda tidak memenuhi syarat, kata Du Fei sambil tersenyum dingin. Suas-huas-hua. Sementara Du Fei dan Si Kongtu saling berhadapan, ruang alkimia ini telah menarik semakin banyak orang kuat. Hanya dalam beberapa menit, banyak sosok terlihat memasuki ruangan satu demi satu, dan kemudian mata semua orang hampir seketika tertuju ke tengah. Apakah itu warisan keterampilan dan? Karena ini adalah satu-satunya benda yang tersisa di ruang alkimia saat ini, semua orang langsung mengenalinya dan kemudian berbicara dengan suara keras. Melihat tatapan serakah dan berapi-api di sekitarnya, Du Fei mau tak mau mengernyitkan dahinya. Ia tak menyangka tempat seperti itu akan menarik begitu banyak orang yang merepotkan. Sepertinya tidak akan semudah itu mendapatkan keterampilan alkimia hari ini. Apakah itu sekte Lingtian di sana? Aku belum pernah melihat pemimpinnya di sana. Siapa dia? Lihat ke sana, sepertinya 7 pahlawan menakjubkan juga telah tiba, dipimpin oleh Si Kongtu, tangan darah. Aku tidak menyangka mereka juga akan muncul di sini, kan? Setelah jeda sejenak, banyak tatapan berapi-api tertuju ke bawah, dan kemudian tatapan yang awalnya sangat berapi-api itu menjadi sedikit lebih tenang dalam sekejap. Jelas, nama tangan berdarah Si Kongtu sangat menakutkan. Melihat situasi ini, Si Kongtu tersenyum tipis, tetapi tidak menatap Du Fei lagi. Sebaliknya, ia perlahan menoleh dan menatap warisan keterampilan alkimia di depannya. Ia menyeringai dan berkata, karena semua orang sudah di sini, aku akan mengatakannya dengan jujur. Meskipun aku tidak berlatih alkimia, benda ini adalah pilihan yang tepat sebagai hadiah untuk adik perempuanku. Jadi, bagaimana kalau kalian semua membantuku dan memberikan benda ini kepadaku? Meskipun kata-kata Si Kongtu sopan, saat dia berbicara, niat membasmi samar-samar terpancar dari ruang alkimia. Saat itu, lapangan benar-benar sunyi. Rupanya, tak seorang pun di antara raksasa yang hadir berani melawan Si Kongtu. Namun, pria berjubah hitam dengan lengan patah yang telah mundur ke belakang tiba-tiba melirik Du Fei dengan kejam, lalu berkata dengan sinis, orang pertama yang datang ke sini seharusnya Du Fei dari sekte Lingtian. Saat mengatakan ini, mata Si Kongtu sedikit berkedip, lalu tatapannya jatuh pada Du Fei. Ia menyeringai dan berkata,
saudara Du Fei, aku yakin kau juga akan membantu orang lain, kan? Du Fei melirik pria berjubah hitam itu dengan tenang, lalu menyeringai dan berkata, maaf, saya juga tertarik dengan warisan ini. Begitu kata-kata itu terucap, tempat itu menjadi sunyi. Di ruang alkimia, suasana menjadi aneh karena kata-kata Du Fei, dan kemudian mata semua orang tertuju pada Du Fei, penuh warna aneh. Meskipun reputasi Du Fei sekarang cukup besar, bagaimanapun juga, dia adalah puncak pertempuran Jiushu dan kakak kedua dari puncak Tianlang. Mustahil untuk mengabaikannya. Namun, Si Kongtu memang bergelar tangan berdarah, dan dia adalah orang yang kejam, terkenal sejak lama, dan telah membasmi banyak orang. Pada saat ini, seringai dendam terpancar di wajah pria berbaju hitam dengan lengan patah itu. Meskipun ia tidak berani menyerang Du Fei, karena Du Fei dan Si Kongtu sedang bertarung, cepat atau lambat keduanya akan menjadi pertarungan hidup dan mati. Menurutnya, Du Fei pasti tidak akan berakhir baik. Setelah fokus pada Du Fei sejenak, semua mata tertuju pada Si Kongtu. Si Kongtu masih tersenyum tipis, tetapi ada sedikit kesuraman di senyumnya. Aku tidak suka tawar-menawar dengan orang lain, dan aku juga tidak suka orang lain mencuri barang-barangku. Si Kongtu menyipitkan matanya sejenak, lalu melangkah maju dan berkata dengan ringan, demi kakak seniormu, selama kau bisa menahan seranganku, aku akan memberimu kualifikasi untuk bersaing denganku demi warisan keahlian alkimia ini. Du Fei tersenyum mendengarnya. Si Kongtu ini, sepertinya, baru saja ditendang Nangui di kepalanya. Apa dia benar-benar berpikir ini akan menunjukkan dominasinya atau dia pikir dia begitu rapuh? Aku akan terima saja tawaranmu, terus kenapa? Haha, mereka berani dan gagah berani. Orang-orang dari puncak Tianlang, terlepas dari apapun, temperamen mereka sangat sesuai dengan seleraku. Hanya saja mereka berani dan gagah berani, itu saja. Si Kongtu menyeringai, dan tampak ada sedikit niat membasmi di wajahnya. Menyaksikan adegan ini, kerumunan di sekitarnya segera mundur, tatapan mereka tertuju pada Du Fei, sedikit heran. Si Kongtu pernah dikalahkan sekali sebelumnya, tetapi kali itu di tangan Luo Tong, tokoh paling legendaris Sekte Lingtian. Dalam kasus lain, ia selalu menang. Dan Du Fei berani melawannya. Lebih dari apapun, keberaniannya sama beraninya dengan reputasinya. Namun, melawan Si Kongtu si tangan berdarah ini dengan gegabah benar-benar terlalu percaya diri. Si Kongtu menatap Du Fei, senyum di wajahnya mulai sedikit memudar, dan aura pembasmi yang kuat mulai terpancar darinya, seolah-olah bahkan aura di tubuhnya mengandung sedikit niat membasmi. 5 kata tangan berdarah Si Kongtu tidak hanya digunakan untuk menakut-nakuti orang. Ledakan. Si Kongtu menghentakkan kakinya ke tanah, dan sosoknya melesat keluar seperti hantu dalam sekejap, dan saat berikutnya, dia muncul tepat di depan Du Fei. Du Fei, aku punya hobi. Saat bertarung dengan orang lain, aku tak pernah menahan diri. Jika kau tak sanggup menahan jurus ini, biarkan aku yang melepaskanmu. Saat suara itu menyebar, sosok Si Kongtu hampir seketika tiba di udara di depan Du Fei, dan kemudian, sejumlah besar energi sejati terkondensasi di telapak tangannya dalam sekejap. Tangan darah Ashura, geraman rendah dan agak menakutkan keluar dari mulut Si Kongtu, dan kemudian, energi sejati yang melonjak tiba-tiba berubah menjadi telapak tangan raksasa yang aneh dan berdarah, bercampur dengan aura berdarah yang melonjak, dan menyapu ke arah Du Fei berada. Serangan Si Kongtu persis seperti yang dikatakannya, tanpa ragu. Jurus ini, apalagi untuk seorang pendekar bela diri tingkat 5 tingkat rendah, mungkin akan langsung roboh dan mati jika mengenai pendekar bela diri tingkat 5 tingkat menengah sekalipun. Dan bahkan pendekar bela diri tingkat 5 tingkat tinggi yang menerima jurus ini secara langsung mungkin akan bernasib malang. Jelaslah, saat ini, Si Kongtu telah mengerahkan segenap tenaganya seperti yang dikatakannya. Ekspresi para penonton yang kuat berubah drastis karena serangan Si Kongtu. Si Kongtu ini benar-benar sesuai dengan julukannya, tangan berdarah. Dalam situasi seperti ini, dia masih begitu lancang, tidak takut akan masalah yang ditimbulkan oleh pembasmian orang-orang Sekte Lingtian. Di antara generasi muda ini, Si Kongtu ini memang jagoan. Melihat tangan merah tua yang menekan tepat ke arahnya, pupil mata Du Fei mengecil dan ekspresi serius muncul di wajahnya. Pada saat ini, pikirannya bergerak, dan formasi Yuan Hua kuno yang indah muncul di hadapannya. Kemudian, energi sejati, kekuatan mental, kekuatan reinkarnasi, kekuatan pil teratai-es, dan kekuatan pil guntur surgawi di tubuhnya semuanya langsung tercurah ke dalam formasi Yuan Hua kuno. Ledakan. Berbagai kekuatan ini berkumpul bersama hampir seketika, dan dalam sekejap mata,
seberkas energi putih susu melesat keluar, dan Du Fei menekan telapak tangannya dengan keras pada seberkas energi itu, dan tanda di tangannya berubah dengan cepat. Serigala bulan Suan Tianding. 3 gaya menyatu. Tianding membelah langit. Bersamaan dengan teriakan ringan Du Fei, sebuah kuali kuno yang megah seketika muncul di belakang Du Fei. Kemudian, saat dia menekan dengan telapak tangannya, seberkas cahaya abu-abu tebal tiba-tiba melesat keluar dari mulut kuali kuno di belakang Du Fei. Seketika itu juga, sinar itu membelah langit, meninggalkan serangkaian retakan di angkasa. Kemudian, dengan dahsyatnya, kuali itu bertabrakan dengan tangan raksasa berdarah yang jatuh dari langit. Seluruh ruang alkimia, bahkan seluruh aula alkimia, bergetar hebat saat ini. Para ahli di sekitarnya mundur dengan panik, banyak di antaranya dengan mata terkejut. Tak seorang pun menyangka Du Fei bisa melancarkan serangan seperti itu, dan serangan ini membuat mereka semua merasakan gelombang masalah di kulit kepala. Jelas, jika mereka menghadapi serangan ini secara langsung, akhir ceritanya mungkin hanya satu kata mati. Gelombang energi dahsyat langsung menyapu udara, dan pilar-pilar batu di ruang alkimia, kecuali yang berwarna putih gelap, hancur menjadi debu di bawah gelombang ini. Dan di tanah, retakan besar menyebar saat ini, membuat melihatnya saja terasa mendebarkan. Tertawa, 2 sosok terlempar keluar akibat ledakan pada saat yang bersamaan, dan akhirnya jatuh ke tanah. Mereka mundur beberapa langkah sebelum sempat menstabilkan tubuh mereka. Hampir seketika, semua tatapan tertuju ke arah mereka. Saat itu, kedua orang yang muncul tampak agak berantakan, dengan ki yang terus mengalir deras di tubuh mereka. Dilihat dari penampilan mereka, sepertinya pemenangnya belum ditentukan. Du Fei itu ternyata sebanding dengan Si Kong Tu si tangan darah. Melihat pemandangan ini, banyak orang saling memandang dengan bingung. Mata mereka masing-masing dipenuhi keheranan. Sebagai pemimpin generasi muda Sekte Jinghong, Si Kong Tu jelas bukan orang biasa. Bahkan di antara generasi muda Jiutian Xuanzong, hanya ada segelintir orang yang bisa melampauinya. Namun, tanpa diduga, serangan penuh Si Kong Tu justru ditangkal oleh Du Fei. Apalagi, keduanya berimbang. Du Fei ini, yang tampaknya hanya berada di ranah Wuzong tingkat rendah tingkat 5, memiliki kemampuan seperti itu. Tidak heran dia adalah puncak pertempuran Jiushu dan murid inti kedua dari puncak Tianlang Sekte Lingtian. Orang seperti itu tidak dapat dibahas dengan akal sehat. Pria berpakaian hitam dengan lengan patah yang sebelumnya memicu konflik antara kedua belah pihak ini tampak sangat buruk rupa. Baru sekarang ia mengerti bahwa meskipun Du Fei tidak berkomplot melawannya, ia pasti tidak akan bisa mendapatkan keuntungan apapun darinya. Satu gerakan sudah dilakukan. Si Kong Tu, tangan berdarah. Tak lebih dari itu. Du Fei menatap Si Kong Tu yang memasang ekspresi muram di wajahnya, dan berbicara dengan nada sarkasme. Hanya itu saja, pada saat ini, senyum di wajah Si Kong Tu telah hilang sepenuhnya, dan otot-otot di wajahnya sedikit gemetar, tampak sangat menakutkan. Dasar orang bodoh. Apa kau benar-benar mengira kau Luotong? Apa kau percaya hari ini aku bisa meninggalkan semua sampah Sekte Lingtianmu di sini? Sebuah suara dingin keluar dari mulut Si Kong Tu, dan suara itu juga mengandung niat membasmi yang tak terselubung. Mendengar suara ini, 6 pahlawan yang tersisa di belakangnya melangkah maju dengan seringai di wajah mereka. Tiba-tiba, aura yang bergelora menyebar bagai lautan yang dahsyat. Melihat pemandangan ini, banyak orang di ruang alkimia terkejut. Sepertinya situasi hari ini sulit diatasi. Du Fei, apa kau benar-benar mengira kau Luotong? Jangan pikir hanya karena kau menerima seranganku, kau bisa menganggap dirimu penting. Hari ini, aku akan menghancurkanmu sepenuhnya, legenda baru Sekte Lingtian. Semuanya, bertindak dan hancurkan Sekte Lingtian. Saat suara Si Kong Tu terdengar, sosoknya tiba-tiba melesat keluar, dan energi sejati yang melonjak langsung menggulung sekujur tubuhnya, dan tekanan yang sangat mengerikan langsung menyapu, membuat udara di sekitarnya mendidih. Ledakan, Si Kong Tu melayang di udara, dan ia meninju ke depan dengan ganas. Angin tinju yang dahsyat langsung menghantam tempat Du Fei berada. Merasakan hal ini, Du Fei hendak menyerang. Namun, pada saat itu, Wang Zong tiba-tiba melangkah maju, bertepuk tangan, dan sebuah jejak telapak tangan muncul dari udara tipis, langsung memblokir gerakan Si Kong Tu sepenuhnya. Si Kong Tu, kau ingin menghancurkan Sekte Lingtianku? Apa kau tidak terlalu sombong? Wang Zong menyeringai pada Si Kong Tu, lalu berbalik menatap Du Fei dan berkata sambil tersenyum, serahkan saja Jinghong Seven orang tak berguna ini pada kami. Adik Du Fei, cari saja cara untuk mendapatkan warisan itu. Orang-orang Sekte Lingtian kami sangat sulit dihadapi.
Kau ingin menyentuh sekte Lingtianku? Apa otak sekte Jinghongmu masih panas? Yan Cheng mencibir dan maju selangkah, sementara yang lain maju selangkah demi selangkah. Saat ini, perang akan segera pecah. Melihat Wang Zong dan yang lainnya beraksi, Du Fei sedikit terkejut, tetapi segera mengangguk. Bagaimanapun, orang-orang yang dibawanya kali ini semuanya adalah elit sekte Lingtian. Jika sekte Jinghong ingin bertarung dengan elit sekte Lingtian, itu sama saja dengan mencari kematian. Saudara Du Fei, batasan yang dibentuk oleh 9 hukum langit dan bumi hanya bisa dipatahkan oleh 9 hukum langit dan bumi. Zheng Xuan tiba-tiba berbalik menatap Du Fei dan berbicara dengan lembut. Mendengar ini, Du Fei mengangguk sambil berpikir, lalu ia berhenti memperhatikan apa yang terjadi di belakangnya. Ia malah bergerak dan datang ke sisi bola cahaya warisan, menatap bola cahaya warisan di depannya dengan sedikit cemberut. Du Fei, jika kau berani menyentuh bola cahaya warisan, aku akan mencabik-cabikmu. Si Kong Tu menatap tajam sosok Du Fei dan berkata dengan kejam. Lalu, ia mengalihkan pandangannya dan mendarat di Wang Zong. Ia mencibir dan berkata, Wang Zong, dasar orang tak tahu terima kasih, apa kau benar-benar berpikir kalian bisa menandingi kami? 7 pahlawan menakjubkan dengan bakatmu, Wang Zong, apa kau pikir kau cukup layak untuk melawanku? Sebagai murid inti puncak Wuhui Sekte Lingtian, Wang Zong jarang meninggalkan sekte untuk misi. Oleh karena itu, meskipun si Kong Tu mengenal Wang Zong, ia merasa Wang Zong tidak mampu bersaing dengannya. Dan bagi anggota sekte Lingtian lainnya, ingin bersaing dengan adik-adik mereka hanyalah angan-angan. Semuanya, ayo bergerak. Mengikuti teriakan pelan si Kong Tu, 6 sosok dari masing-masing pihak tiba-tiba menyerbu keluar, dan gelombang gerakan yang sangat mengerikan menyebar seketika, menyebabkan wajah para penonton berubah drastis. Mereka jelas tidak menyangka kedua belah pihak akan begitu kejam dalam pertempuran. Ayo kita mulai juga. Si Kong Tu menatap Wang Zong dengan sinis dan menyeringai. Wang Zong tidak menunjukkan ekspresi apapun saat mendengar ini, melainkan menatap si Kong Tu dengan tatapan aneh. Kemudian, saat ia menginjak tanah, gelombang energi sejati tiba-tiba keluar dari tubuhnya. Di ruang alkimia, mata kebanyakan orang tertuju pada Wang Zong dan si Kong Tu. Melihat aura Wang Zong, aura seorang master bela diri tingkat tinggi tingkat 5, mereka semua terkesiap. Umumnya, hanya murid-murid puncak Tianlang di Sekte Lingtian yang relatif terkenal di dunia luar. Oleh karena itu, kebanyakan orang yang hadir mengetahui latar belakang Du Fei, tetapi belum pernah mendengar tentang Wang Zong. Mungkinkah individu yang relatif tidak dikenal ini memiliki kemampuan yang sama dengan Du Fei, mampu menangani situasi seperti itu dengan mudah? Kalau kau pergi sekarang, mungkin belum terlambat. Wang Zong mendongak dan menatap si Kong Tu sejenak, lalu tiba-tiba terkekeh. Pada saat ini, senyum Wang Zong tampak sangat ringan, tetapi dalam situasi seperti itu, tampak sangat ironis bagi si Kong Tu, yang tampak agak garang saat itu. Ledakan. Hampir sesaat kemudian, si Kong Tu berhenti bicara dan menghentakkan kakinya. Kemudian, ia menyerang tubuh Wang Zong dengan ganas. Melihat ini, Wang Zong tidak mundur selangkah pun. Sebaliknya, ia mencibir dan ki yang bergelora keluar dari tubuhnya. Kemudian, tangan kanannya langsung berubah menjadi telapak tangan dan menghantam ke depan dengan ganas. Serangan Wang Zong kali ini benar-benar berbeda dari sebelumnya. Kekuatannya beberapa kali lipat lebih dahsyat. Dengan satu serangan telapak tangan, udara bergema dengan suara robekan. Bahkan si Kong Tu, yang awalnya meremehkan Wang Zong, tiba-tiba memasang ekspresi serius. Tanpa ragu, ia berhenti di udara, tubuhnya gemetar saat cahaya keemasan yang cemerlang memancar darinya, membentuk cincin sekte bela diri di sekujur tubuhnya. Dentang, telapak tangan Wang Zong menghantam cincin Wu Zong begitu keras hingga seketika, terdengar suara logam beradu yang tajam, dan riak energi menyebar dengan cepat. Namun, cincin Wu Zong tidak hancur. Langkah bagus. Tapi kalau kau tidak bisa menghancurkan cincin Wu Zongku, itu akan sia-sia. Di tengah cahaya keemasan yang berkobar, si Kong Tu mencibir, lalu menginjak tanah dan langsung melancarkan pukulan. Telapak tangannya langsung berubah menjadi merah darah, lalu menghantam dada dan perut Wang Zong dengan keras. Wu Zong Huan, ekspresi Wang Zong pun berubah. Saat cahaya keemasan di tubuhnya bersinar, sebuah cincin Wu Zong keemasan tiba-tiba muncul di permukaan tubuhnya. Tiba-tiba, gelombang keemasan menyebar ke seluruh tubuhnya, dan tampaknya cincin Wu Zong ini sangat kuat. Ledakan. Detik berikutnya, telapak tangan si Kong Tu membekas kuat di cincin Wu Zong Wang Zong. Tiba-tiba, terdengar suara keras. Setelah cincin Wu Zong Wang Zong berkelebat sesaat, cincin itu juga menangkis semua kekuatan dahsyat si Kong Tu.
Kau tampak hebat, tapi pada akhirnya, kau tetap tak bisa menghancurkan cincin Wuzongku. Wang Zong mencibir, lalu tatapan tajam terpancar di matanya. Kemudian, ia melihat si Kongtu menghentakkan kakinya. Tiba-tiba, jejak telapak tangan memenuhi langit dan tanah, langsung menutupi tempat si Kongtu berada. Melihat serangan Wang Zong, wajah si Kongtu penuh dengan keganasan, lalu dia menyilangkan tangannya, dan tiba-tiba gelombang energi sejati meraung keluar, dan kemudian, sepasang telapak tangan yang semerah seperti meneteskan darah terus keluar, dan bertabrakan dengan jejak telapak tangan Wang Zong dalam gelombang. Dong 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 dong. Di dalam ruang alkimia, semua orang menyaksikan pertempuran, yang dalam hitungan detik telah berubah menjadi pertarungan hidup mati, berkelebat dengan takjub. Bahkan keenam kelompok lainnya melirik, tatapan mereka samar-samar mengamati area tersebut, karena mereka semua mengerti bahwa pertempuran ini akan menentukan hasil bagi kedua belah pihak. Kecuali orang-orang dari Sekte Lingtian, sebagian besar yang lain menatap Wang Zong dengan takjub. Jelas, mereka tidak menyangka bahwa orang tak dikenal dari Sekte Lingtian bisa memiliki kekuatan yang begitu mengerikan. Bahkan saat Wang Zong dan si Kongtu terkunci dalam pertarungan hidup mati, Du Fei terus menyipitkan mata, menatap bola cahaya warisan di hadapannya. Menatapnya begitu dekat, ia menyadari kekuatan aneh yang terpancar darinya. Kekuatan aneh ini pastilah kekuatan pemusnahan. Kekuatan pemusnahan ini telah melindungi bola cahaya warisan itu secara utuh selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Sekarang, siapapun yang ingin mendapatkan bola cahaya warisan ini harus berhadapan dengan kekuatan pemusnahan ini. Batasan yang dibentuk oleh 9 hukum langit dan bumi harus dipatahkan oleh 9 hukum langit dan bumi. Du Fei bergumam sambil menatap pemandangan itu. Kemudian, perlahan-lahan ia mengulurkan tangan kanannya, dan di tengah telapak tangannya, pusaran hitam dan putih perlahan muncul, dan gelombang kekuatan reinkarnasi perlahan menyebar dari tengah telapak tangannya. Setelah berkumpul sejenak, kekuatan reinkarnasi ini, bersama dengan sedikit gerakan pikiran Du Fei, perlahan bergerak menuju batasan yang dibentuk oleh kekuatan pemusnahan dengan kecepatan yang sangat lambat. Pada saat ini, Du Fei begitu fokus sehingga ia seolah tidak menyadari pertempuran di belakangnya. Ding ding ding. Kurang dari 10 meter di belakang Du Fei, pertempuran paling sengit di ruang alkimia sedang berkecamuk. Kedua belah pihak ini mengerahkan kekuatan penuh, melancarkan gelombang demi gelombang serangan mengerikan seolah-olah mereka bebas, masing-masing mendarat dengan ganas di cincin Wuzong lawan. Tiba-tiba, serangkaian suara yang tajam dan tak terbantahkan bergema. Serangan kedua pria dalam pertarungan ini sangat brutal dan tanpa ampun, tetapi kekuatan kedua belah pihak bisa dikatakan berimbang. Oleh karena itu, meskipun kedua belah pihak bertarung dengan sekuat tenaga saat ini, tidak ada yang bisa mematahkan cincin Wuzong lawan, menyebabkan situasi menjadi buntu. Pemandangan seperti itu jelas membuat keduanya sangat tidak puas. Sebagai pemimpin 7 Master Agung, si Kongtu memiliki reputasi yang sangat tinggi. Selain satu kekalahan di tangan Luo Tong yang mengerikan, ia belum pernah terkalahkan. Namun, ia secara tak terduga digagalkan hari ini oleh Du Fei dan Wang Zong. Mungkinkah kata-kata Sekte Lingtian adalah musuh bebuyutan si Kongtu? Fakta ini sangat membuatnya kesal. Namun, di saat yang sama, Wang Zong juga sangat tidak senang. Meskipun Wang Zong tidak pernah dikenal di dunia luar, sebagai murid inti puncak Wuhui yang bertanggung jawab atas hukuman Sekte Lingtian, ia tentu memiliki harga diri. Menurutnya, bersitegang dengan orang seperti si Kongtu dalam waktu yang lama benar-benar merusak reputasinya. Dapat dikatakan bahwa kedua belah pihak adalah orang-orang yang sangat arogan dan sombong, dan kedua belah pihak sangat tidak puas dengan situasi yang berimbang ini. Mendengus. Si Kongtu tiba-tiba mendengus dingin, dan tubuhnya mundur puluhan meter dalam sekejap. Kemudian, tanda di tangannya tiba-tiba berubah drastis. Pada saat yang sama, gelombang kekuatan yang sangat mengerikan terus memancar dari tubuhnya, menyebabkan kekuatannya melonjak hingga ekstrim dalam sekejap. Pinjam ramuannya. Ramuan pembakar Jing Hong. Mengikuti teriakan ringan si Kongtu, seberkas energi tiba-tiba melesat dari tubuhnya, menyebabkan kekuatannya meningkat terus-menerus. Segel darah mengejutkan. Pada saat kekuatannya melambung tinggi ke titik tertinggi, raut wajah si Kongtu tiba-tiba berubah menjadi ganas, lalu ia menepukkan kedua tangannya secara bersamaan, tiba-tiba muncul bercak darah yang besar di udara, lalu menghantam ke arah Wang Zong. Melihat pemandangan ini, Wang Zong mencibir. Lalu tangannya berubah pada saat yang sama, dan gelombang ombak yang mengerikan menyebar dalam sekejap. Sutra tak kembali ke kehidupan abadi. Ledakan. Saat sidik jari terakhir Wang Zong mengembun, sebuah retakan besar tiba-tiba muncul di belakangnya. Kemudian, kekuatan hisap yang sangat dahsyat menyebar darinya.
Saat retakan besar ini muncul, seolah-olah telah dipanggil oleh Wang Song. Dengan satu jari telunjuknya, retakan itu langsung bersiul ke depan. Ledakan, bercak darah raksasa dan retakan raksasa itu bertabrakan hampir seketika. Kemudian, terdengar ledakan keras, dan gelombang kejut menyapu dengan kecepatan tinggi. Kemudian, ketika pupil si Kongtu menyusut tajam, ia melihat bahwa bercak darah yang ia panggil benar-benar tersedot ke dalam retakan raksasa itu dalam sekejap. Bersih. Krak, krak. Di bawah kekuatan hisapan yang mengerikan ini, dalam sekejap mata, bahkan cincin wuzong yang kokoh di tubuh si Kongtu mulai retak, dan akhirnya dengan suara keras, cincin itu meledak di depan tatapan terkejut semua orang. Ledakan. Pada saat cincin wuzong di tubuh si Kongtu meledak, hembusan energi yang sangat mengerikan dan dahsyat menyapu ruang alkimia seperti angin puyuh, bahkan mengangkat batu bata biru yang tak terhitung jumlahnya di tanah, mengejutkan orang-orang kuat di sekitarnya untuk mundur. Saat mereka mundur, tatapan mereka tetap tertuju pada bentrokan itu. Di bawah tatapan mereka, cincin wuzong milik sesosok makhluk hancur berkeping-keping, dan makhluk itu terlempar ke belakang. Setelah mendarat di tanah beberapa kali dengan cara yang agak canggung, makhluk itu hampir tidak mampu menstabilkan dirinya sendiri. Desir. Pada saat ini, semua mata di lapangan tertuju pada sosok yang melesat mundur, dan kemudian ledakan napas terengah-engah terdengar seketika. Yang kalah tak lain adalah si Kongtu. Cincin wuzong si Kongtu rusak. Di tengah keterkejutan penonton, mereka tiba-tiba melihat sosok lain perlahan berjalan keluar dari tempat pertarungan baru saja terjadi. Pada saat ini, sebuah retakan spasial besar menggantung di belakang Wang Zong, dan kekuatan hisap samar terpancar darinya, tampak aneh dan menakutkan. Pada saat ini, senyum setengah Wang Zong jatuh pada si Kongtu, yang wajahnya sangat jelek, dan kemudian dia menyeringai kecil. Menarik, datang lagi, kau mencari kematian. Mendengar ini, wajah si Kongtu berkedut, lalu ia berbicara dengan nada muram. Namun, saat ini, ia sama sekali tidak meremehkan Wang Zong. Orang ini mampu memaksanya sampai sejauh ini, jadi jelas, kekuatannya tidak kalah dari pria bernama Du Fei itu. Orang pembawa sial sekte Ling Tian. Kenapa orang-orang mesum ini selalu muncul dan kekuatan bertarung mereka sungguh luar biasa. Si Kongtu diam-diam menggertakkan giginya. Ia sekarang sangat membenci kata-kata sekte Langit Ling. Meskipun ia belum mengerahkan seluruh kemampuannya dalam pertarungan sebelumnya, ia juga mengerti bahwa Wang Zong pasti memiliki beberapa kartu tersembunyi, dan metode serangannya yang aneh juga membuat si Kongtu merasa tidak nyaman. Tepat ketika pertempuran antara kedua belah pihak memasuki suasana yang sangat aneh, telapak tangan Du Fei telah perlahan terulur untuk meraih bola cahaya warisan, dan di telapak tangan Du Fei, kekuatan reinkarnasi menyebar dengan cepat. Tertawa, kekuatan pemusnahan yang mengelilingi bola cahaya warisan juga mulai bergoyang perlahan saat ini. Namun, anehnya, ketika bertemu dengan kekuatan reinkarnasi, pemandangan yang mendidih itu perlahan menghilang. Kemudian, bola cahaya warisan itu bergetar sedikit dan jatuh langsung ke telapak tangan Du Fei. Pada saat jatuh, kekuatan pemusnahan telah sepenuhnya menghilang. Apakah sudah selesai? Melihatnya melakukannya dengan begitu mudah, Du Fei sedikit terkejut. Setelah beberapa saat, ia menyadari bahwa itu bukan karena ia begitu kuat, tetapi mungkin karena untuk menembus batasan tersebut, ia hanya membutuhkan kekuatan 9 hukum langit dan bumi. Meraih bola cahaya warisan, Du Fei tidak ragu-ragu, tetapi bergerak ke sisi Wang Zong, menatap si Kongtu di seberangnya sambil tersenyum. Ketika si Kongtu melihat sosok Du Fei melintas ke arahnya, raut wajahnya menjadi semakin buruk. Kemudian, pandangannya tiba-tiba tertuju pada pilar batu putih, dan ia melihat bola cahaya warisan telah menghilang. Bagaimana mungkin? Banyak orang juga mengikuti tatapan si Kongtu dan melihat ke arahnya. Melihat pemandangan ini, mata mereka sedikit berkedut. Du Fei benar-benar mendapatkan warisan keterampilan alkimia hanya dalam sekejap mata. Kau benar-benar melenyapkan kekuatan pemusnahan. Mata si Kongtu berkedut sejenak sebelum ia berbicara dengan nada yang agak aneh. Jelas, ia juga sedikit memahami adegan ini. Ada masalah. Du Fei tersenyum, tetapi senyum itu membuat si Kongtu marah. Adik kecil, apakah kamu berhasil? Wang Zong menoleh ke arah Du Fei dan tersenyum tipis. Ini bisa dianggap sukses, kata Du Fei sambil melemparkan bola cahaya warisan di tangannya. Dia akhirnya merasakan sesuatu tentang pertarungan tadi, dan ketika dia melihat adegan ini, dia jelas tidak menyangka bahwa kemampuan bertarung Wang Zong akan begitu kuat. Saat orang-orang di sekitar menyaksikan Du Fei melempar bola cahaya warisan ke sana kemari, ekspresi mereka menjadi rumit, beberapa bahkan bersemangat untuk bergerak. Namun, pada akhirnya, tidak ada yang mengambil tindakan. Du Fei,
bagaimanapun juga, adalah anggota Sekte Lingtian, dan ia tentu saja memiliki banyak pengikut. Mereka yang hadir umumnya tidak memiliki keberanian untuk merebut sesuatu dari faksi sekuat itu. Ekspresi Si Kongtu saat ini sangat buruk. Dengan gayanya, jarang sekali ia mengalami kerugian sebesar itu. Namun, saat ini, jelas ia telah menderita kerugian besar. Kau agak naif ingin mengambil bola cahaya warisan seperti ini. Akhirnya, Si Kongtu tak kuasa menahan amarah di hatinya, ia menatap Du Fei dan berkata dengan dingin. Baiklah, mari kita bergabung dan lihat siapa sebenarnya Si Kongtu si tangan berdarah itu. Du Fei tersenyum dan berbicara dengan acuh tak acuh. Anda, mendengar ini, napas Si Kongtu menjadi sesak. Ia mungkin tidak takut Du Fei atau Wang Zhong bertarung sendirian, tetapi jika kedua orang ini bergabung, ia pasti akan kalah. Dan jelas, jika ia terus bertarung saat ini, kedua orang ini harus bergabung. Di bawah senyum tipis Du Fei, rasionalitas Si Kongtu akhirnya meredam amarahnya. Ia tentu mengerti apa akibat akhirnya jika ia bertindak gegabah saat ini. Du Fei, jangan terlalu sombong. Pertarungan antara kami, Sekte Jinghong, dan Sekte Lingtianmu belum berakhir. Ayo maju. Setelah meninggalkan ucapan sopan, Si Kongtu melambaikan tangannya dengan ganas, dan 6 orang lainnya di lingkaran pertempuran langsung mundur ke sisinya. Masing-masing dari mereka mencibir dengan sedikit malu, dan bergegas keluar dari ruang alkimia dalam sekejap. Semua orang di ruang alkimia terdiam sejenak, menatap Si Kongtu dan yang lainnya yang pergi dengan agak lesu. Mereka semua menatap Du Fei dan yang lainnya dengan ketakutan. Sekte Lingtian ini memang layak menjadi salah satu dari 9 sekte misterius surga. Bukan hanya Du Fei, bahkan Wang Zhong adalah karakter yang kejam. Du Fei tampak tak memperdulikan tatapan acuh tak acuh dari sekelilingnya, melainkan melirik pria berjubah hitam dengan lengan patah. Ketika pria itu menyadari tatapannya, ia bergidik hebat dan langsung kabur, jelas takut Du Fei akan menyusahkannya. Melihat ini, Du Fei tidak berniat melanjutkan masalah ini. Lagi pula, orang sekecil itu tidak sepadan dengan waktunya. Ia mendarat di tanah dan menatap bola cahaya warisan di tangannya, tampak berpikir. Tuan muda, apa isi benda ini? Xiao Ai juga mendarat dan menatap bola cahaya warisan di tangan Du Fei dengan sedikit tertarik. Aku punya beberapa ide, tapi aku tidak yakin. Mata Du Fei berkedip sejenak sebelum ia menjentikkan tangannya dan melemparkan bola cahaya warisan kepada Zheng Xuan, sambil berkata, bagaimana kalau kau melihatnya, adik junior? Zheng Xuan mengambil bola cahaya warisan dan terdiam sejenak sebelum berbisik, kalau tidak salah, warisan teknik alkimia ini sebenarnya tidak berisi teknik alkimia itu sendiri, melainkan pemahaman 9 hukum langit dan bumi. Hal semacam ini hanya berguna bagi mereka yang telah memahami 9 hukum langit dan bumi. Tidak berguna bagi yang lain. Benarkah? Du Fei tersenyum. Sepertinya benda ini hanya bisa diberikan kepadaku. Apakah kalian semua setuju? Mendengar ini, yang lain saling berpandangan dan menggelengkan kepala pelan. Benda ini begitu istimewa sehingga tak ada gunanya bagi yang lain mengambilnya. Melihat pemandangan ini, Du Fei dengan santai mengambil kembali bola cahaya warisan. Setelah mengamatinya dengan saksama selama beberapa detik, ia mengangkat tangannya dan menepuk bola cahaya warisan itu tepat di tengah alisnya. Sesaat kemudian, Du Fei membuka matanya lagi, dan kilatan cahaya yang tak terjelaskan melintas di matanya. Pada saat ini, temperamen Du Fei tampaknya telah berubah, tetapi tidak ada yang tahu dari mana perubahan ini berasal. Baiklah, ayo kita pergi sekarang. Istana dan ini hanya tempat kecil. Hanya dengan menemukan istana utama, kita bisa menemukan benda-benda kuno dalam legenda. Kata Du Fei sambil tersenyum. Masalahnya adalah kita tidak tahu bagaimana menuju ke sana. Yan Cheng mengerutkan kening. Tidak apa-apa, warisan yang baru saja kuterima berisi beberapa informasi tentang tempat ini. Meskipun sangat samar, cukup bagi kita untuk mengetahui bahwa benda-benda kuno itu ada di aula utama, dan di mana letak aula utama itu, kata Du Fei sambil tersenyum. Mendengar ini, yang lain menghela napas lega. Sepertinya semua kerja keras mereka untuk merebut benda-benda itu tidak sia-sia. Setidaknya, keberadaan benda kuno itu kini telah diketahui. Ayo pergi. Melihat ekspresi semua orang, Du Fei tersenyum, melambaikan tangannya, dan memimpin jalan keluar dari ruang alkimia. Kali ini, karena mereka tahu jalan mana yang harus diambil selanjutnya, Du Fei dan rombongannya sama sekali tidak ragu. Sebaliknya, mereka dengan cepat bergerak maju mundur di gua kuno ini, dan di bawah kaki mereka, jalan-jalan yang tak terhitung jumlahnya tertinggal. Setelah berjalan seperti ini selama sekitar 1 jam, pandangan semua orang tiba-tiba menjadi lebih luas,
dan kemudian mereka melihat sebuah kuil batu kuno yang besar muncul di hadapan semua orang. Aula batu raksasa yang muncul di hadapan semua orang itu sangat luas. Orang-orang yang berdiri di depannya bagaikan semut. Gelombang kuno yang seolah telah menyebar dari zaman kuno terus menyebar, memungkinkan orang-orang merasakan perubahan hidup yang telah terdiam entah berapa tahun di depan aula batu ini. Ketika mereka melihat aula, sekelompok orang itu saling berpandangan, dan hampir mengambil langkah maju pada saat yang sama, lalu mereka langsung masuk ke aula batu. Aula batu itu sangat luas, tanpa terlalu banyak dekorasi. Namun, kemegahannya saja sudah cukup untuk membuat banyak orang terkesima. Di tengah aula, terdapat 9 bola cahaya raksasa yang melayang di udara. Bola-bola cahaya tersebut memancarkan cahaya yang menyilaukan, sehingga orang-orang dapat melihat samar-samar bahwa sepertinya ada sesuatu di dalamnya. Tatapan Du Fei dan yang lainnya langsung menjadi sangat panas ketika mereka melihat bola-bola cahaya ini. Mungkinkah benda-benda di dalam bola-bola cahaya ini adalah benda-benda kuno yang legendaris? Tatapan Du Fei perlahan menyapu gugusan cahaya yang anehnya bersinar. Sesaat kemudian, tatapannya mendarat di area di bawah mereka. Di sana, sebuah panggung batu berdiri, dan di atasnya, sebuah pohon yang menjulang tinggi dan rimbun. Di bawah pohon itu, sebuah kerangka memancarkan aura mematikan. Kerangka itu duduk bersila, membentuk segel dengan jari-jarinya. Ini pasti kerangka pendekar bela diri legendaris dari zaman kuno, kan melihat pemandangan ini, Du Fei tiba-tiba merasakan rasa pahit di mulutnya. Ini pertama kalinya ia melihat kerangka orang kuat setingkat ini. Namun, karena itu hanyalah kerangka, aura tak terkendali yang terpancar dari kerangka itu bagaikan ribuan gunung yang berat, menekan Du Fei dan yang lainnya hingga tak bisa bernapas. Ini aula utama gua kuno. Aku hanya tidak tahu benda kuno apa itu. Xiao Ai menatap pemandangan itu, mendesah, dan berbicara dengan suara rendah. Du Fei menggelengkan kepalanya dan berkata, bukan itu yang seharusnya kita pikirkan sekarang. Yang seharusnya kita pikirkan adalah bagaimana mendapatkan benda kuno itu, bukan apa benda itu. Setelah mengatakan ini, tatapan Du Fei perlahan meninggalkan bola cahaya dan bergerak ke sisi lain aula batu. Sudah ada beberapa sosok berdiri di sana, dan masing-masing memiliki aura yang sangat kuat, dan di antara mereka, ada beberapa wajah yang familiar. Mata Du Fei menyapu mereka satu per satu. Sesaat kemudian, pupil matanya sedikit mengecil. Ia tak bisa menahan diri untuk mencibir dan berkata, orang-orang ini datang dengan sangat cepat. Aula batu kuno yang luas kini dipenuhi sosok-sosok. Selain beberapa prajurit tunggal, banyak prajurit lainnya mewakili faksi-faksi besar. Du Fei mengamati area tersebut dan mengenali hampir semua orang. Sekte Taichu Junwu, Sekte Taiking, Sekte Jinghong, Istana Sixiang, dan faksi-faksi lainnya semuanya hadir. Tampaknya faksi-faksi besar ini memiliki tujuan yang sangat jelas dan masing-masing menggunakan metode mereka sendiri untuk mendapatkan akses ke lokasi ini. Saat Du Fei dan yang lainnya memasuki aula batu, mereka langsung menarik perhatian orang-orang ini. Saat itu, banyak mata di aula batu melirik mereka, dengan berbagai ekspresi waspada, permusuhan, dan keramahan. Du Fei tersenyum menanggapi tatapan ini, lalu mengalihkan pandangannya ke tempat Taichu Jun Wuzong berada. Xiang Tian dan yang lainnya menatap dengan wajah muram, jelas masih menyimpan dendam atas kehilangan yang mereka derita sebelumnya. Tentu saja, tatapan Si Kongtu dan yang lainnya ke arah Sekte Jinghong juga dipenuhi kebencian. Jika mereka tidak waspada terhadap Du Fei, mereka mungkin akan menyerang lagi. Menanggapi tatapan penuh kebencian dari kedua kekuatan itu, Du Fei mencibir, lalu melambaikan tangannya dan memimpin orang-orang di belakangnya langsung ke tengah aula batu dan mendarat di sana. Sesampainya di pusat, Du Fei menemukan 18 sosok duduk bersila di tepi panggung batu. Sosok-sosok ini memancarkan aura samar, dan mereka tampak seperti patung. Namun, aura yang sangat mengerikan terpancar dari mereka. Justru karena kehadiran sosok-sosok yang bagaikan patung inilah, tak seorang pun di aula berani melangkah lebih dekat. Mereka hanya menatap ke atas dengan mata berapi-api. Danu lagi, melihat sosok-sosok yang menyerupai patung itu, Xiao Ai berbisik dengan heran. Mereka bukan sekadar budak dan, melainkan budak darah dan tingkat tinggi. Kalau tidak salah, kekuatan budak darah dan ini pada dasarnya setara dengan Master Puncak Sekte Bela Diri tingkat 5. Apalagi, karena tubuh fisik mereka yang kuat, jika mereka benar-benar bertarung, mereka akan lebih merepotkan daripada Master Puncak Sekte Bela Diri tingkat 5. Du Fei menatap para budak darah dan ini, dan sesaat kemudian, secercah kesungguhan melintas di matanya. Saat ini, para budak pil darah ini masih tertidur, belum mengerahkan seluruh kekuatan mereka.
Jika mereka mengerahkan seluruh kekuatan mereka akan benar-benar mengerikan. Tak heran setelah berbagai kekuatan ini tiba, tak seorang pun bertindak gegabah. Jelas, tak seorang pun yakin mereka bisa mengalahkan para budak pil darah ini sendirian. Satu-satunya solusi adalah menyatukan kekuatan mereka. Namun meski begitu, dengan barisan budak pil darah yang mengerikan, bahkan jika berbagai kekuatan yang hadir bergabung untuk mengurus mereka semua, kerugiannya pasti tidak akan kecil. Layaknya gua seorang santo bela diri di zaman kuno. Barisan seperti itu, wow. Wang Zong juga menatap pemandangan ini dengan kagum. Barisan seperti itu, kecuali sekelompok besar orang dari Sekte Ling Tian datang, akan sangat sulit untuk menyelesaikannya. Apapun yang terjadi, usahakan untuk tidak berpisah nanti. Budak pil darah ini sangat sulit dihadapi. Du Fei terdiam sejenak sebelum mengingatkan dengan wajah serius. Mendengar ini, semua orang di belakangnya mengangguk tanpa suara. Semua yang hadir pada dasarnya bisa melihat dengan jelas betapa rumitnya situasi di depan mereka. Setelah menatap pemandangan itu dengan cemberut sejenak, Du Fei tiba-tiba menoleh, senyum muncul di wajahnya, lalu dia membungkuk dan berkata, "Kakak senior Molin." Mendengar ini, yang lain juga berbalik dan segera melihat Molin memimpin orang-orang kuat dari Sekte Taiking berjalan ke arah mereka. "Haha, adik Du Fei, kau datang secara kebetulan. Aku sudah lama di sini, dan baru saat itulah aku menyadari bahwa segelnya mulai melemah. Kurasa tak lama lagi segel-segel itu akan lenyap sepenuhnya, dan benda-benda di dalam 9 bola cahaya itu akan muncul di dunia." Molin tersenyum tipis pada Du Fei. Senyumnya ringan, namun memikat hingga ke dalam. Namun, Du Fei tidak memperhatikan hal ini saat itu. Sebaliknya, ia mengerutkan kening, menatap langit, dan berbisik, sepertinya kakak senior Molin memiliki tujuan yang jelas. Namun, apakah semua benda di langit itu kuno? Bagaimana mungkin ada begitu banyak benda kuno di dunia ini jika tebakanku benar, di antara 9 benda di atas, seharusnya hanya satu yang merupakan benda kuno. Sedangkan yang lainnya, itu hanyalah hadiah. Soal siapa yang bisa mendapatkan benda kuno itu tergantung pada kekuatan dan keberuntungan mereka sendiri. Mata Molin menatap kosong ke udara dan dia mengangguk perlahan. Apakah hanya ada satu benda kuno? Du Fei sedikit mengernyit. Ada begitu banyak kekuatan dahsyat yang hadir, dan ada 9 bola cahaya. Akan sangat sulit menemukan benda kuno yang sebenarnya dari ke-9 bola cahaya ini. Seharusnya begitu. Molin tersenyum, lalu melihat sekeliling dan berkata, "Saudara muda Du Fei, sepertinya ada cukup banyak orang yang mengincar Sekte Ling Tianmu kali ini. Ini hanya masalah kecil." Du Fei tersenyum. Meskipun Taichu Jun Wuzong dan Jing Hongmen tampak sedikit kesal padanya saat ini, dia tidak akan takut jika mereka benar-benar mulai berkelahi. "Jika saudara muda Du Fei tertarik, kita bisa bekerja sama kali ini. Dengan begitu, beberapa orang akan enggan menyerang kita. Soal kepemilikan benda kuno terakhir, itu tergantung keberuntungan." Bagaimana Molin terdiam sejenak, lalu tiba-tiba tersenyum. Mendengar ini, Du Fei terdiam sejenak sebelum tersenyum dan berkata, "Karena kakak senior Molin memiliki niat ini, maka aku akan dengan hormat mematuhi perintahmu." Ketika Molin mendengar persetujuan Du Fei, senyum muncul di wajahnya, dan dia jelas sedang dalam suasana hati yang sangat baik. Pada saat ini, cahaya yang dipancarkan dari 9 bola cahaya di langit semakin redup. Jelas, ini karena segel di atas mulai melemah. "Adik Du Fei, bisakah kau sebutkan benda kuno yang mana di sini?" Molin tiba-tiba bertanya. Mendengar ini, Du Fei menggelengkan kepalanya dan berkata, "Sejujurnya, sampai sekarang pun aku masih belum tahu apa yang disebut benda-benda kuno itu. Lagi pula, ada atau tidaknya benda-benda kuno di sini masih belum diketahui. Aku tidak akan memikirkan hal-hal seperti itu." "Kau masih belum tahu apa itu benda kuno?" Wajah Molin berkilat terkejut saat mendengarnya. Namun, mengingat latar belakang Du Fei dan kecepatannya meraih kekuasaan, ia mengangguk mengerti dan perlahan berkata, "Yang disebut benda kuno itu berkaitan dengan perang apokaliptik kuno. Benda-benda kuno ini adalah jimat Zenwu kuno yang tersisa dari perang apokaliptik itu. Jimat Zenwu ini benar-benar berbeda dari jimat Zenwu yang ada saat ini. Baik kekuatan maupun efeknya jauh lebih kuat. Oleh karena itu, benda-benda ini secara kolektif selalu disebut sebagai benda kuno." Ibel ekstrateritorial dalam perang penghancur dunia. Du Fei mengerutkan kening ketika mendengarnya. Adik Du Fei juga tahu tentang Ibel ekstrateritorial. Molin sedikit terkejut. Dia tidak hanya melihatnya, dia juga membasmi Ibel ekstrateritorial. Si Siuxin, yang berdiri di belakang Molin dan tidak berbicara, tiba-tiba berkata dengan lembut. Mendengar ini, tubuh Molin sedikit gemetar,
dan ada sedikit keterkejutan di matanya saat dia menatap Du Fei. Setelah menatap Du Fei dalam-dalam selama beberapa saat, Mo Lin tidak melanjutkan membahas topik ibel ekstrateritorial, seolah-olah keempat kata ini tabu. Setelah hening sejenak, Mo Lin melanjutkan, ngomong-ngomong, karena hanya ada satu benda kuno di sini, dan ada begitu banyak orang yang mengintipnya, tidak mudah untuk mendapatkan benda kuno ini. Du Fei mengangguk sambil berpikir setelah mendengar ini. Seperti yang dikatakan Mo Lin, situasi di sini terlalu kacau. Mendapatkan benda kuno di awal memang seperti memegang kentang panas. Namun, benda-benda di dalam bola cahaya ini mungkin tidak mudah didapatkan. Kalau tidak salah, ketika segel bola cahaya ini benar-benar menghilang, para budak pil darah itu akan langsung aktif. Saat itu, situasinya akan benar-benar kacau. Setelah hening sejenak, Du Fei membisikkan spekulasinya. Setuju kalau begitu, pertempurannya akan sangat kacau dan berdarah. Mata Mo Lin berkilat serius, lalu ia mendesah. Dalam kisaran yang diharapkan, pertempuran semrawut seperti itu tidak akan banyak bermanfaat bahkan untuk pasukan sebesar mereka. Lagi pula, situasi di lapangan sudah cukup kacau. Mereka tidak hanya harus waspada terhadap serangan orang lain, tetapi mereka juga harus khawatir tentang para budak pil darah yang kuat itu. Satu langkah ceroboh saja dapat menghancurkan moralitas publik yang telah berusia ribuan tahun. Situasi ini jauh lebih berbahaya daripada mencoba merebut apapun sebelumnya. Sekalipun Du Fei sudah terlatih dalam pertempuran Jiushu, saat ini dia tak dapat menahan diri untuk mendesah panjang, sorot matanya tampak sangat serius. Namun, yang harus kita lakukan sekarang adalah menunggu sampai segelnya rusak. Baru kita akan tahu apa yang akan terjadi. Setelah beberapa saat, Du Fei mendesah pelan lagi, dan ketika tatapannya jatuh ke udara, sorot matanya tak terjelaskan. Setelah Du Fei dan Mo Lin mewakili Sekte Lingtian dan Sekte Taiking dan membentuk aliansi, beberapa orang kuat dan pasukan terus berdatangan ke sini. Semakin banyak pasukan dan orang kuat yang datang, suasana di lapangan menjadi semakin rumit. Semua orang tahu bahwa kekuatan-kekuatan besar di sekitar mereka adalah saingan mereka. Jika mereka tidak hati-hati, mereka mungkin akan dihabisi oleh orang-orang bertopeng tersembunyi ini bahkan sebelum mereka melihat artefak kuno itu. Dalam suasana seperti ini, beberapa individu atau kekuatan kuat yang memiliki koneksi diam-diam berkumpul. Bagaimanapun, semua orang dapat melihat dengan jelas situasi di depan mereka. Dalam situasi seperti ini, mengandalkan kekuatan sendiri pasti tidak akan menghasilkan apa-apa. Sekalipun beruntung mendapatkan artefak kuno itu, akhir yang menanti pasti tidak akan baik. Hanya jika Anda memiliki kekuatan yang kuat di sekitar Anda akan dapat meninggalkan tempat ini dengan benda kuno tersebut setelah mendapatkannya. Tentu saja, Du Fei dan Mo Lin juga merasakan suasana seperti ini. Pada saat itu, mereka melambaikan tangan tanpa ragu-ragu. Tiba-tiba, orang-orang dari Sekte Taiking dan Sekte Lingtian bergerak bersama. Mencicit, mencicit, mencicit. Sosok-sosok yang tergesa-gesa terus berdatangan dari luar aula batu. Namun, semakin banyak orang yang memasuki aula batu, suasana di dalamnya semakin tegang. Banyak orang menatap cahaya yang semakin redup, mata mereka berkedut dan keringat dingin menetes dari dahi mereka. Jelas, jika ada tanda-tanda masalah saat ini, orang-orang ini pasti akan segera bertindak. Dalam suasana seperti ini, tiba-tiba terdengar suara tawa aneh dari luar balai batu. Hehehe, sepertinya aku belum terlambat kali ini. Kalian anak-anak kecil, hormati yang lebih tua dan sayangi yang muda dengan tidak bertindak lebih dulu. Mendengar tawa yang mengerikan ini, pupil mata Du Fei mengecil tajam, dan pandangannya tertuju ke tempat di belakangnya. Saat tatapan Du Fei menyapu, ia langsung melihat kabut hitam pekat berhamburan dari luar aula batu, akhirnya menyatu di udara di atasnya. Saat kabut hitam ini muncul, beberapa sosok di dalamnya langsung muncul di hadapan semua orang yang hadir. Pemimpin kelompok ini adalah seorang lelaki tua berambut abu-abu panjang. Lelaki tua itu berdiri tegak dengan wajah muram, dan jubah hitamnya berkibar tertiup angin. Ini, daftar ibel, monster tua serigala serakah berada di peringkat ke-7. Setelah menatap orang ini sejenak, Mo Lin langsung mengenali identitas orang itu. Di mana orang-orang di belakang Du Fei mengerutkan kening. Mereka yang tertinggal seharusnya juga orang-orang di daftar ibel kekacauan, tapi mereka tidak termasuk dalam 10 besar daftar ibel kekacauan, jadi tidak perlu terlalu memperhatikan mereka. Namun, monster tua Tanlang ini sangat kuat dan ganas. Dia pasti akan menjadi musuh besar dalam perjalanan ini, jadi lebih baik berhati-hati. Mo Lin mengangguk perlahan. Ibel-ibel dalam daftar ibel kekacauan mendengar ini, Du Fei mengangguk pelan, tatapan serius terpancar di matanya.
Terlepas dari itu, cara serigala serakah tua ini muncul dan kekuatannya berada di luar pemahamannya. Orang seperti itu mungkin bahkan lebih merepotkan daripada Taichu Jun Wuzong. Di udara, monster serigala serakah tua itu melirik ke bawah sejenak, lalu tiba-tiba tertawa aneh dan berkata, "Teman-teman, gua kuno ini telah muncul di alam hantu kami. Secara logika, benda-benda kuno di dalamnya juga milik alam hantu kami. Kalau kalian tahu apa yang terbaik untuk kalian, sebaiknya kalian mundur sekarang. Kalau tidak, kalau kalian membuat marah orang-orang di alam hantu kami, kalian mungkin akan mendapatkan benda-benda kuno itu tetapi tidak akan bisa membawanya pergi hidup-hidup." Mendengar ini, banyak orang di aula batu mencibir. Siapa yang berani datang ke sini untuk mencuri harta karun tanpa keahlian dan latar belakang? Tentu saja, mereka tidak akan takut pada serigala serakah tua ini. Namun, kekuatan serigala serakah tua itu memang ada. Tidak ada yang akan menentangnya sebelum mereka mendapatkan keuntungan. Karena itu, tidak ada yang menanggapi ancamannya saat ini. Melihat pemandangan ini, monster tua Tanlang tampak sangat puas dengan intimidasinya sendiri. Setelah mencibir dingin, tatapannya tertuju pada 9 bola cahaya di udara, dan ada tatapan berapi-api di matanya. Monster tua Tanlang ini tidak mudah dihadapi. Beberapa murid kita dari puncak Tianlang tewas di tangannya dalam misi-misi sebelumnya. Lebih baik berhati-hati. Luorong, yang berdiri di belakang, tiba-tiba berbicara dengan lembut. Pernahkah kau menyakiti seseorang dari puncak Tianlang? Mendengar ini, tatapan Du Fei tertuju pada monster tua serigala serakah sejenak sebelum ia perlahan mengangguk dan berkata, "Kalau begitu, monster tua serigala serakah ini adalah musuh puncak Tianlang. Jika ada kesempatan nanti, kita akan mengambil kepala monster tua ini dan menggunakannya sebagai tumbal untuk puncak Tianlang kita. Lagi pula, setelah segelnya menghilang, kita tidak perlu terburu-buru bertindak." Dengan begitu banyak orang kuat yang hadir, seseorang harus menarik perhatian para budak pil darah itu terlebih dahulu. Lagi pula, bahkan jika kita mendapatkan benda kuno itu terlebih dahulu, itu hanya akan menjadi kerugian bagi semua orang, dan tidak akan ada manfaat sedikit pun. Setelah mendengar instruksi Du Fei, semua orang di Sekte Ling Tian mengangguk sedikit. Karena Du Fei adalah pemimpin perjalanan ini, mereka tentu saja tidak keberatan. Mendengar kata-kata Du Fei, Mo Lin mengangguk pelan. Du Fei sangat berhati-hati dalam bertindak. Tidak akan rugi bagi Sekte Taiking untuk bekerja sama dengan Du Fei kali ini. Tidak lama setelah monster tua Tanlang muncul, cahaya pada 9 bola cahaya yang mengambang di udara menjadi semakin lemah. Segel itu seharusnya menghilang. Du Fei menatap pemandangan itu, tiba-tiba mengangkat alisnya, dan berbicara lembut. Saat suara Du Fei jatuh, saat berikutnya, 9 bola cahaya itu tiba-tiba bergetar, lalu tiba-tiba, semburan cahaya menyilaukan meledak. Dalam cahaya ini, masing-masing dari 9 bola cahaya itu memiliki prasasti batu yang langsung berubah menjadi aliran cahaya dan melesat ke segala arah. Saat loh batu ini meluncur keluar, atmosfer di seluruh aula batu langsung mencapai titik didihnya. Pada saat yang sama, para budak pil darah yang awalnya menutup mata mereka tiba-tiba membuka mata mereka, dan niat membasmi yang sangat kuat langsung menyebar di aula batu. Ledakan. Di tengah suasana aula batu yang tadinya sunyi dan asing, tiba-tiba terdengar suara seperti guntur yang menggelegar. Suara itu menyebabkan pilar-pilar energi dan cahaya melesat ke angkasa di aula batu tersebut. Sesuatu yang kuno telah muncul. Begitu berkas cahaya itu muncul, tiba-tiba terdengar suara gemuruh yang keras dan melengking. Bersamaan dengan suara itu, sosok-sosok yang tak terhitung jumlahnya di aula tiba-tiba melesat keluar dan menyerbu ke arah lempengan batu di langit yang memancarkan cahaya mengalir. Menghadapi begitu banyak orang kuat, lempengan batu itu seolah memiliki kecerdasannya sendiri. Saat hendak jatuh ke tangan orang kuat, lempengan-lempengan batu itu justru berputar otomatis di udara dan melesat ke arah lain. Engah. Di udara, sosok-sosok yang luar biasa muncul dan saling bersilangan. Dalam sekejap, banyak sosok memuntahkan darah dan jatuh, lalu akhirnya jatuh tersungkur di lantai aula. Suara rendah yang teredam membuat pemandangan semakin berdarah dan mengerikan. Saat ini, semua orang adalah musuhnya sendiri. Jika kamu tidak memimpin dalam menghabisi semua lawanmu, maka kamulah satu-satunya yang akan menderita pada akhirnya. Oleh karena itu, semua orang tidak akan menunjukkan belas kasihan sama sekali saat mereka mengambil tindakan saat ini. Banyak orang seringkali bahkan belum melihat dengan jelas benda kuno apa itu, tetapi sudah langsung ditembus oleh seni bela diri yang datang dari belakang, dan kemudian dihempaskan dengan keras ke tanah di bawah. Pemandangan menjadi sangat kacau dan berdarah. Semuanya, diam dulu. Melihat situasi yang langsung tak terkendali, ekspresi Du Fei berubah serius.
Kemudian, ia melambaikan tangannya dengan keras, menghentikan orang-orang di belakangnya yang siap bergerak, dan berbicara dengan suara berat. Mo Lin, yang berdiri di samping, mengangguk setelah mendengar ini. Ia melambaikan tangannya, memberi isyarat kepada orang-orang Sekte Tai King untuk tenang. Tatapannya terpaku sejenak sebelum ia berbisik, "Saudara muda Du Fei, sekarang, bisakah kau sebutkan yang mana benda kuno itu?" "Aku tidak tahu." Bentuk dan riak dari 9 lempengan batu ini hampir identik, dan jelas bahwa mereka saat ini berada di bawah semacam batasan. Tidak hanya akan sulit untuk mendapatkan benda-benda ini, tetapi bahkan jika kita mendapatkannya, mencari tahu sifat asli mereka kemungkinan akan menjadi usaha yang memakan waktu. Kekuatan mental Du Fei dengan cepat menyebar, memeriksanya sejenak sebelum perlahan menggelengkan kepalanya. Dia merasakan energi aneh yang menyelimuti 9 lempengan batu itu. Itu bukan Zenki, juga bukan kekuatan mental. Sebaliknya, itu menyerupai energi primordial yang terkondensasi dari formasi Yuangu, meskipun tidak semurni itu. Namun, keberadaan energi ini membuat 9 lempengan batu itu licin, sehingga mustahil untuk mendapatkannya. Namun, Du Fei yakin meskipun lempengan batu ini bukan artefak kuno, mereka jelas bukan benda biasa. Ini layak menjadi gua tempat tinggal seorang ahli tingkat Santo kuno. Kalau tidak salah, pasti ada benda-benda lain di dalam prasasti batu ini, dan benda-benda ini pasti sangat berharga. Kalau aku bisa mengumpulkan semuanya, pasti sepadan. Tapi, ide untuk mengumpulkan semuanya itu terlalu angan-angan. Setelah berpikir sejenak, Du Fei melupakan angan-angannya itu dan mengalihkan pandangannya dari pemandangan kacau di udara ke tempat lain. Sekilas, Du Fei menyadari bahwa tidak ada satupun tokoh kuat sejati seperti Tai Chu Jun Wuzong, Jing Hongmen, Istana Xixiang, dan bahkan Tanlang Old Monster yang beraksi saat ini. Jelas, mereka semua ingin menunggu sampai tokoh-tokoh kuat itu bertarung sampai mati satu persatu, barulah mereka akan menuai hasilnya. Du Fei tidak berkomentar apapun tentang ide ini. Lagi pula, idenya saat ini hanyalah untuk meraup keuntungan. Jika ada yang benar-benar punya visi, siapa yang tidak akan punya ide yang sama saat ini? Menjadi orang pertama yang bertindak untuk merebutnya hanyalah cara untuk mencari kematian. Kakak senior Mo Lin, bagaimana kalau kita bekerja sama nanti dan masing-masing mengambil satu prasasti batu? Apa yang ada di dalam prasasti batu itu hari itu tergantung pada keberuntungan kita. Tapi, apapun yang terjadi, kita harus pergi bersama, kalau tidak, benda itu akan jadi masalah besar. Du Fei mengalihkan pandangannya lagi, dan setelah beberapa saat menatap langit, ia tersenyum tipis. Mendengar ini, Mo Lin mengangguk pelan. Bagaimanapun, apa yang dikatakan Du Fei adalah solusi terbaik saat ini. Jika kau melewatkan kesempatan ini, kemungkinan besar akan sulit untuk menemukan kesempatan serupa lagi. Ah, saat Du Fei dan Mo Lin sedang berdiskusi, tiba-tiba, jeritan melengking terdengar di atas aula batu. Kemudian, mata semua orang di langit langsung melotot, dan wajah mereka menjadi sangat jelek. Pada saat ini, semua budak pil darah telah terbangun, dan gelombang aura pembasmi yang sangat mengerikan terpancar dari para budak pil darah ini. Para budak pil darah ini baru saja sepenuhnya terbangun dan langsung menyerang orang terkuat yang paling dekat dengan mereka. Terlebih lagi, para budak pil darah ini luar biasa kuat dan menyerupai mesin pembasmi, sehingga suara serangan simultan mereka sangat mengerikan. Dalam sekejap mata, area dalam radius 100 meter di sekitar platform batu itu berlumuran darah. Para budak pil darah ini hanya beraksi sebentar saja, tetapi hasilnya malah lebih berdarah dari kejadian kacau sebelumnya. Para budak pil darah telah sepenuhnya terbangun. Ini menimbulkan masalah, kata Mo Lin, sedikit mengernyit sambil menatap pemandangan itu. Ia dapat dengan jelas melihat bahwa para budak pil darah ini berada di puncak alam sekte bela diri tingkat kelima. Dengan kekuatan seperti itu, tak seorang pun yang hadir dapat mengalahkan mereka sendirian. Saat ini, siapapun yang melawan para budak pil darah ini, mereka umumnya hancur lebur dalam 3 atau 2 ronde. Agak merepotkan, kalau budak pil darah ini bisa berevolusi seperti yang di luar sana, kalaupun kita bertindak, efeknya tidak akan banyak. Du Fei menatap pemandangan itu, raut wajahnya menjadi sangat serius. Waktu kita di luar tadi, apa kau tidak bisa menaklukkan budak-budak pil darah itu? Apa kau tidak mau memikirkan cara sekarang? Tanya Mo Lin ragu-ragu. Du Fei menggelengkan kepala setelah mendengar ini dan berkata, para budak pil darah di awal pintu masuk mungkin telah dibuang. Itulah sebabnya pemilik gua kuno terlalu malas untuk meninggalkan jejak spiritual pada mereka. Para budak pil darah ini jelas digunakan untuk menjaga mayatnya. Mereka jelas bukan sesuatu yang bisa ditangani dengan cara biasa. Mendengar ini,
Mo Lin hanya bisa mengerutkan kening dan mengangguk. Bagaimanapun ia melihatnya, situasinya semakin kacau dan merepotkan. Situasi kacau di aula batu yang luas menjadi semakin kacau dengan penambahan para budak pil darah ini. Pada titik ini, bahkan pasukan yang ingin meraup keuntungan pun tak bisa lagi berdiam diri. Lagi pula, orang-orang kuat yang bertindak saat ini pada dasarnya bukan tandingan para budak pil darah itu. Jika mereka menyaksikan para budak pil darah itu membasmi semua orang kuat lainnya, mustahil bagi pasukan besar itu untuk lolos tanpa cedera. Setelah menatap pemandangan ini sejenak, tatapan Du Fei beralih lagi, tertuju pada kerumunan yang mengejar prasasti batu. Ia bisa melihat siapapun yang terlalu dekat dengan prasasti batu akan diledakkan berkeping-keping oleh para prajurit bermata merah di belakang mereka. Namun, mereka yang di belakang pun mengikuti tanpa ragu, seolah-olah itu adalah siklus. Di lingkungan ini, seolah-olah semua orang percaya mereka bisa mendapatkan prasasti batu, seolah-olah mereka telah mendapatkan artefak kuno. Orang-orang ini benar-benar gila. Du Fei menggelengkan kepalanya pelan melihat kejadian ini. Orang-orang ini sekarang benar-benar tidak masuk akal. Jika loh batu itu diambil dari mereka, mereka mungkin akan menyerbu dan menghajar siapapun yang datang. Namun, kita tidak bisa menunda lebih lama lagi, kalau tidak akan sulit bagi kita untuk lolos tanpa cedera. Aku akan bertindak sendiri dan mencoba mendapatkan loh batu itu. Sedangkan kalian semua, bantu aku. Aku tidak bisa menghadapi begitu banyak orang kuat dengan kekuatanku sendiri. Tuan, hati-hati. Xiao Ai melangkah maju dan berbisik kepada Du Fei, aku di sini. Aku tidak akan membiarkan siapapun menyakitimu. Gadis bodoh. Mendengar ini, Du Fei mengusap kepalanya, lalu tatapannya tertuju pada orang lain. Pada saat ini, anggota sekte Ling Tian lainnya mengangguk pelan. Jelas, saat ini, menemukan cara untuk mengambil prasasti batu tampaknya menjadi satu-satunya cara. Mengenai apakah prasasti batu itu berisi benda kuno, tidak ada yang bisa berbuat apa-apa. Kalau begitu, mari kita bertindak bersama. Jika kita bersatu, peluang kita untuk menang seharusnya cukup besar. Setelah kita berhasil, kita semua akan pergi. Di pihak sekte Taikang, Mo Lin berpikir sejenak lalu mendongak. Ya, Du Fei mengangguk setelah mendengar ini. Setelah mereka berhasil, kedua belah pihak bergabung untuk mundur, dan peluang mereka untuk menang cukup tinggi. Kemudian, ketika Du Fei dan Mo Lin sedang berdiskusi, tiba-tiba, puluhan pria kuat tak jauh di depan berteriak, dan tubuh mereka langsung hancur berkeping-keping. Kemudian, di tengah kabut darah, sesosok tubuh melesat cepat, dan tinju dengan kekuatan ofensif yang luar biasa juga menghantam tempat Du Fei dan yang lainnya berada. Itu budak pil darah. Melihat pemandangan ini, Xiao Ai tiba-tiba melangkah maju, dan pilar-pilar energi sejati tiba-tiba meledak dari tubuhnya, menghujani budak pil darah dengan keras. Di belakang Xiao Ai, yang lain juga menyerang satu persatu dalam sekejap, dan tiba-tiba serangan mengerikan itu menghujani budak pil darah dengan keras. Setelah diperiksa lebih dekat, Du Fei menemukan bahwa budak pil darah mengenakan baju perang yang agak sederhana. Baju perang itu berkilau redup, seperti cincin bela diri, dan memiliki kekuatan pertahanan yang sangat mengerikan, menangkis hampir semua serangan. Karena itu, budak pil darah menjadi sangat merepotkan dan tidak dapat diatasi dalam waktu singkat. Namun, kehadiran budak pil darah belum tentu buruk. Du Fei dan kelompoknya sangat kuat, jadi meskipun mereka tidak bisa mengalahkan budak pil darah tidak bisa berbuat apa-apa terhadap Du Fei dan kelompoknya. Karena kehadiran budak pil darah, para prajurit yang lebih dekat dengan Du Fei mundur ketakutan, jelas tidak ingin terjebak dalam lingkaran budak pil darah. Karena orang-orang kuat ini mundur, salah satu loh batu yang berkelebat di udara terungkap pada saat ini karena kerumunan orang mundur. Du Fei melirik Mo Lin, lalu melihat sekeliling. Pada saat ini, kekuatan seperti Tai Chu Jun Wuzong, Jing Hongmen, Istana Xixiang, serta orang-orang kuat seperti Tan Lang Old Monster, tak bisa lagi menahan diri dan semuanya mengambil tindakan. Sepertinya ini kesempatan kita. Du Fei menatap lempengan batu yang paling dekat dengannya dan berkata lembut, kalian cari cara untuk menahan budak pil darah itu dan jadikan dia penghalang. Aku akan bertanggung jawab untuk merebut lempengan batu itu. Ya, mendengar ini, Xiao Ai dan yang lainnya mengangguk. Mereka harus mengakui bahwa menggunakan budak pil darah memang ide yang bagus. Karena saudara muda Du Fei menghargai yang ini, maka aku akan memilih yang itu, kata Mo Lin sambil menatap prasasti batu lainnya. Oke, ayo serang bersama. Mendengar ini, Du Fei mengangguk, lalu berhenti bicara omong kosong. Sebaliknya, ia dan Mo Lin bergerak bersamaan dan melesat keluar dalam sekejap. 800.